Legend of the Great Sage, Chapter 1351. Sementara itu, di sisi lain pohon panjat langit, di punggung binatang pemakan kekosongan yang besar, tubuh utama Li Qingshan juga memperlihatkan senyuman yang sama. Gu Yanying dan Little N menemaninya, tetapi mata mereka tidak menatapnya. Su Minrao berdiri dengan payungnya, seperti bunga yang mekar di kehampaan, bahkan lebih mempesona dari bintang-bintang. Tanpa batasan hukum langit dan bumi, dia tampak semakin cantik. Dia menunjukkan ekspresi tidak setuju terhadap kewaspadaan mereka. Dia berpikir, jika aku ingin menaklukkan Li Qingshan ini, kedua wanita ini sungguh merupakan masalah terbesar. Menariknya, mereka tidak pernah benar-benar menaklukkan Li Qingshan. Yang satu menjadi pengikutnya, dan yang lain menjadi kolaboratornya. Meskipun mereka dapat memengaruhi banyak keputusannya, mereka masih jauh dari menaklukkannya. Penaklukan sejati adalah mengubah hati seseorang, bukan hanya tindakannya. Paling tidak, saya tidak akan puas dengan hasil panen yang sedikit seperti itu. Meskipun begitu, Li Qingshan bahkan belum melirikku sekarang. Dia bahkan bertingkah seperti sedang birahi. Dia pasti sedang bermimpi. Sungguh orang yang sulit dihadapi. Tapi ini lebih menarik, bukan? Li Qingshan menundukkan kepalanya dan berkata kepada Su Minrao, sekarang, kita bisa bicara. Pikirannya selalu terbenam dalam dunia mini, merasakan luasnya dewa dunia, berkonsentrasi menciptakan dunianya sendiri, hampir tidak terpengaruh oleh hal lain. Sekarang setelah dia sadar kembali, matanya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang bertahan lama. Namun, dia tidak membenci perasaan ini. Sebaliknya, dia teringat kata-kata, wanita tercantik di dunia. Namun, jika tekad seseorang tidak cukup kuat, seseorang tidak dapat menyalahkan orang lain karena terpesona. Bagaimanapun, kecantikan itu sendiri bukanlah dosa. Tanpa disadari, dia telah memaafkan Su Minrao atas semua yang telah dilakukannya. Sebaliknya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan semua hal baik yang telah dilakukannya, dan mau tidak mau terpengaruh oleh pesonanya. Akan tetapi, tidak ada yang dapat ia lakukan. Bagaimanapun, dia sangat berbakat, dan telah bertahan dalam kultivasi selama bertahun-tahun. Apakah itu sia-sia? Dia bisa dengan mudah diabaikan, dan sudah tidak mudah untuk mempertahankan jejak kejelasan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau saja Helikaver Parosa bukan seorang wanita cantik yang menggoda, dia pasti sudah mati di bawah tinjunya. Saat itu, dia benar-benar ingin membunuhnya. Dia bahkan lebih jahat daripada Ratu Rubah Ekor 9 ini. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apa yang dianggap sebagai pesona. Yang dapat dikatakan hanyalah bahwa seseorang pasti akan terpengaruh oleh pengaruh eksternal dalam kehidupan. Selama seseorang tidak melupakan jati dirinya, itu akan baik-baik saja. Pertarungan tanpa bayangan pedang ini baru saja dimulai. Su Minrao menutup mulutnya dan terkekeh. Matanya penuh misteri. Lang Jun, apa yang ingin kamu bicarakan? Li Qingshan berkata dengan penuh kasih sayang, tentu saja itu masa depan kita. Masa depan seperti apa yang Anda inginkan? Saya bisa bantu Anda. Petik 2. Saya ingin. Poci. Gu Yanying tidak dapat menahan tawa, lalu dia mendesah sambil meletakkan tangannya di dahinya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. N kecil menatap wajah Li Qingshan dengan matanya yang besar dan kosong. Li Qingshan merasakan semacam tekanan yang tak terlihat. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan kata, kamu. Dia mengubah kata-katanya dan berkata, cara untuk mengalahkan Qiongqi. Su Minrao mengangkat kepalanya dengan bangga, itu tidak mungkin. Hei, bukankah kamu bilang, hehe, kalau kau ingin mengalahkan Qiongqi, kau harus berkultivasi selama 10.000 tahun lagi. Kata Su Minrao dengan ekspresi meremehkan. Kenapa kamu tiba-tiba mengamuk? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Li Qingshan mengangkat bahu. Saya tidak masuk akal. Tidak, bukan aku. Kau pasti sudah diinjak-injak sampai mati oleh Chuo Long. Su Minrao bahkan mengangkat tangannya dan membuat gerakan mencubit ke arah Li Qingshan. Bagaimana mungkin Li Qingshan bisa menerima ini begitu saja? Dia mencibir, cih, beraninya kau menyebutkannya. Itu karena aku bijak dan gagah berani, aku berhasil menghancurkan rencana licikmu dan menyingkirkan Chuo Long. Apakah kau yakin? Su Minrao mengerutkan kening karena marah dan menggertakkan giginya. Haha, baiklah, cukup dengan rayuannya, mari kita mulai bisnisnya. Gu Yanying tersenyum dan melangkah maju. Little N berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak harus mengalahkan Qiongqi untuk memenangkan duel ini. Li Qingshan terkejut, begitukah? Dasar bodoh, serius deh pikirin sumpah yang udah kamu bikin sama Qiongqi. Li Qingshan mengusap dagunya dan berpikir. Isi sumpah darah sungai Styx dengan Qiongqi sangat singkat, jadi dia langsung memikirkannya jutaan kali. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Memang ada celah dalam sumpah darah sungai Styx yang bisa membuat seseorang menerobos Qiongqi dan menang, tetapi celah ini bukanlah celah sama sekali, justru lebih sulit dihadapi daripada menghadapi Qiongqi sendiri. Su Minrao dengan arogan berkata, apa yang tidak bisa kamu lakukan mungkin merupakan hal yang mudah bagi orang lain. Tapi ini duelku. Li Qingshan berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak ragu bahwa jika saudara Ox ada di sini, Qiongqi tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, untuk dapat membantuku mengalahkan Qiongqi tanpa harus melakukan apapun sendiri, dia pasti lebih kuat dari Dewa Iblis Qiongqi. Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan saudara lembu? Tapi duel itu tidak mengharuskanmu melawan Qiongqi dengan tangan kosong. Su Minrao menatapnya dengan tatapan iba, seakan-akan dia adalah seorang idiot. Karena ini berhubungan dengan kakak sapi, Li Qingshan tidak bisa terpancing emosinya dan bertanya dengan ekspresi serius, siapa yang bisa menolongku? Seorang tahanan. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia tidak bertanya bagaimana seorang tahanan dapat menolongnya, tetapi malah menantikannya, mungkinkah tahanan itu adalah saudara lembu?
Sekarang aku harus membantunya melarikan diri dari penjara. Bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, hanya memikirkannya saja sudah cukup membuatku bersemangat. Sayangnya, saya khawatir itu bukan yang Anda pikirkan, tapi itu tidak terlalu jauh. Seorang tahanan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari saudara lembu, ditambah tanduk yang patah di kepala saudara lembu, Li Qingshan punya beberapa tebakan dan bertanya, apa yang terjadi di atas 9 langit. Sekalipun aku tidak terjebak di 9 provinsi, aku tidak akan tahu cerita di dalamnya. Dan ada beberapa nama dan hal yang sebaiknya tidak disebutkan. Bahkan jika saya tahu, saya tidak akan cukup bodoh untuk membicarakannya dengan Anda di sini. Tetapi ketika Anda bertemu tahanan itu, dia akan menceritakan semuanya kepada Anda. Di mana saya bisa menemukannya? Haha, Li Qingshan, mengapa kamu tidak bersikap sombong sekarang? Kamu harus pergi kemanapun aku menyuruhmu pergi. Su Minrao sekali lagi menemukan kesempatan untuk menang dan melampiaskan amarahnya. Dia pikir Su Minrao akan marah, tetapi dia hanya bertanya dengan ekspresi serius, di mana aku bisa menemukannya. Apakah kau pikir aku akan memberitahumu dengan mudah? Li Qingshan melangkah maju dan menatapnya dengan sepasang mata merah, Su Minrao, aku tahu kamu tahu lebih banyak daripada aku, itulah mengapa kamu begitu takut bertemu denganku. Musuh begitu kuat sehingga Anda bahkan tidak berani menyebut nama mereka, karena takut mereka akan merasakannya. Namun, saya bertekad untuk melawan mereka, tidak peduli siapa mereka. Saya harap kamu bisa berdiri di pihakku, tetapi jika kamu masih menganggap ini sebagai permainan, maka saya sarankan kamu untuk keluar secepatnya, karena kamu tidak mampu untuk bermain. Anda, Su Minrao melotot padanya, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada kata-kata, tidak mampu bermain. Tetapi dia harus mengakui bahwa dibandingkan dengan Li Qingshan, dia memang agak tidak mampu bermain. Aku tahu kau ingin aku menundukkan kepalaku, tetapi seseorang pernah mengatakan kepadaku untuk tidak menundukkan kepalaku kepada siapapun, karena kau tidak dapat mencapai 9 surga jika kau berlutut. Apakah kau ingin seonggok sampah memainkan permainan mematikan ini denganmu? Sesaat kemudian, Su Minrao menghela napas dan melontarkan 2 kata, kembali ke reruntuhan. Chapter 1352. Gu Yanying diam-diam mengacungkan jempol pada Li Qingshan. Li Qingshan berkata kepada Su Minrao dengan tulus, terima kasih. Su Minrao merasa geram di dalam hatinya. Ia menolak untuk mengakui bahwa ia telah terbuai oleh kehadirannya atau tertipu oleh kata-katanya. Ini adalah paradoks yang lengkap. Terlepas dari apakah dia bisa menghadapi bajingan ini atau tidak, sepertinya dia ditakdirkan untuk menderita. Pada dasarnya, dia telah melangkah ke rawa, dan dia tenggelam makin dalam. Li Qingshan berdeham. Sebenarnya, aku bukan orang jahat. Kami. Minggir, Su Minrao melompat ke dalam mulut binatang pemakan angkasa yang seperti jurang. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Wanita, oh wanita. Gu Yanying tersenyum. Mengapa kamu tidak puas dengan wanita? Saya sangat puas. Ayo pergi. Ayo kita tanya Xiaoming tentang bagaimana kita harus pergi ke Ruins End. Pada saat yang sama, Li Qingshan menciptakan 3 benua untuk manusia, iblis, dan makhluk lainnya. Ia membuat banyak penyesuaian sesuai dengan situasi sebenarnya sehingga semua makhluk hidup dapat memiliki kesempatan untuk berkembang. Selama proses ini, ia terus-menerus mengolah panduan panjang umur kilin. Aura yang penuh dengan vitalitas terus mengalir melalui tubuhnya melalui garis keturunannya. Ia hampir menembus lapisan pertama. Sebenarnya, dia memiliki sumber daya dan waktu untuk memahaminya sekarang. Ia telah menjadi dewa dunia dan secara pribadi menciptakan benua baru sehingga semua makhluk hidup dapat berkembang. Ini bukanlah pengalaman yang dapat dialami oleh sembarang orang. Memajukan transformasi kilin kedua atau 3 lapisan di atas fondasi ini bukanlah hal yang sulit. Namun, ia tidak terburu-buru untuk melakukan itu, karena kekuatannya telah mencapai batas tertentu. Jika ia meningkatkannya sedikit saja, ia dapat memicu kesengsaraan surgawi keempat, yang memaksanya untuk segera naik ke atas. Awalnya, dia ingin pergi ke alam binatang iblis, tetapi sekarang target terbesarnya telah menjadi Ruins End, dia terpaksa mempertimbangkan kembali jalannya. Sebelum ini, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikannya. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali ke tempat asalmu. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan mengunjungi beberapa teman lama dan memberi mereka hadiah. Matanya menyapu wajah beberapa orang, dan semua orang merasa bangga padanya. Raja Yue Selatan adalah salah satunya. Wajahnya penuh dengan senyum, dan suasana hatinya jelas sangat baik. Pilihannya saat itu memang tidak salah. Yang lain mendesah dalam hati. Jika mereka tahu ini akan terjadi lebih awal, mereka akan berteman dengan Li Qingshan. Mereka bisa saja memberinya beberapa harta karun misterius dan semacamnya, dan bukankah mereka akan bisa menerima 10 atau bahkan 100 kali lipat lebih banyak sebagai balasannya hari ini. Namun, siapa yang mengira bahwa anak yang datang ke Provinsi Mist untuk melayani sebagai Komandan White Wolf akan menjadi penguasa dunia saat ini. Ketika semua orang pergi, ekspresi Li Qingshan sedikit muram. Sebagian besar pekerjaan telah selesai, dan sumber daya yang diperoleh dari melahap 9 wilayah hampir habis. Namun, masih ada beberapa sampah yang dapat didaur ulang, yang perlu ditangani. Dengan sebuah pikiran, ia tiba di daratan yang sangat dingin di utara. Gunung-gunung es mengapung di laut, dan angin dingin yang tajam bagaikan pisau. Ia membuka tangan kanannya dan menutupi seluruh laut. Gemuruh, gunung es itu didorong keluar dari laut. Benua lain perlahan bangkit, tetapi dipenuhi aura kematian dan kejahatan. Itu adalah daratan yang telah tercemar oleh alam hantu kelaparan dan alam iblis. Monster, mayat, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya telah dibuang ke benua ini. Sejak hari pertama benua ini terbentuk, benua ini ditakdirkan untuk selamanya diselimuti es dan dingin. Baik yang hidup maupun yang mati di sana harus terlibat dalam pertempuran brutal untuk memperoleh kesempatan bertahan hidup.
Setelah itu, tempat ini dikenal sebagai benua iblis, menjadi tempat pengasingan paling berbahaya di dunia. Mungkin untuk menghindari pengejaran, mungkin itu untuk mencari kekuatan. Banyak manusia melarikan diri ke sini, berubah menjadi mayat dan iblis. Luo Hou Xiaoming mengikuti Li Qingshan ke sini dan berpikir, lingkungan yang brutal, pelahap yang brutal. Ini pada dasarnya adalah alam neraka dan alam hantu kelaparan yang digabung menjadi satu. Dengan demikian, 6 jalur samsara, hanya kekurangan wilayah Asura. Namun, ia sangat memahami bahwa perang dunia akan meletus cepat atau lambat dengan latar belakang seperti ini, dan sangat mungkin bagi orang lain dan binatang iblis untuk bekerja sama menangkis pasukan manusia yang menyerang. Li Qingshan juga menyadari hal ini. Dia menggunakan metode yang sederhana dan kasar untuk menyelesaikan konflik antara berbagai ras, tetapi dia mengganggu keadaan awal mereka untuk hidup bersama dan membantu mereka membentuk kelompok yang lengkap. Dibandingkan dengan keadaan semula hidup berdampingan, jauh lebih mudah bagi mereka untuk memasuki keadaan perang, yang melibatkan semua makhluk hidup di dunia. Itulah sebabnya dia meninggalkan setan-setan itu. Mereka adalah ancaman besar bagi semua makhluk hidup, dan dia berharap dapat mengakhiri perang saudara. Namun, melawan mayat, hantu, dan setan juga akan menyebabkan pembantaian dan kematian. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Membunuh adalah tema kehidupan yang paling abadi. Bahkan para dewa dan Buddha yang agung pun tidak dapat menghindari takdir ini. Hanya perang yang tidak akan pernah berubah. Di mana ada makhluk hidup, di situ ada alam Asura. Tindakannya yang disengaja dan sembrono sebenarnya menghasilkan hasil yang sama dengan 6 jalan samsara. Apakah itu suatu kebetulan, atau itu tak terelakkan? Jika kita lihat sekarang, benua asli dari dunia miniatur itu masih berada di tengah lautan luas. 4 benua tersebar di sekitarnya, sementara laut itu dipenuhi pulau-pulau dengan berbagai ukuran, seperti batu loncatan yang menghubungkan kelima benua. Dunia miniatur di masa lalu memiliki 5 wilayah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Sekarang setelah direnovasi, kebetulan ada 5 wilayah lagi. Namun, terlalu tidak tepat untuk menyebut tempat ini sebagai dunia mini. Lagi pula, ukurannya bahkan telah melampaui 9 provinsi. Yang ada di tubuhnya adalah dunia mini, yang sebenarnya. Oleh karena itu, Li Qingshan bersiap untuk memberi dunia ini nama baru. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia berkata, aku mengerti. Sebut saja dunia 5 kecil. Beranikah kamu untuk tidak menggunakan awalan, kecil? Luo Hou Xiaoming tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya. Ia teringat kembali nama-namanya sendiri. Si gendut kecil, si En kecil, sayangnya, ia tidak tahu bahwa ada juga si merah kecil dan si biru kecil. Tidakkah menurutmu nama ini sangat mirip? Mirip sekali dengan anak tetangga. Siapakah yang akan menamai dunia dengan nama anak tetangga? Luo Hou Xiaoming meraung marah. Mungkinkah monster seperti binatang pemakan ruang juga terlihat seperti anak tetangga? Mungkinkah aku juga mirip anak tetangga? Ada juga penerus kerangka tertentu. Ketiga anak tetangga ini sungguh menakutkan. Lupakan saja, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Siapa yang meminta kita berteman? Kalau begitu mari kita Kata, pun tidak bisa. Hei, aku peringatkan kau. Jangan coba-coba. Li Qingshan menyipitkan matanya. Ini dianggap menguji keberuntungan. Mata Luo Hou Xiaoming membelalak. Tepat saat mereka saling menatap seperti ayam jago aduan, Gu Yanying dan Little N bergegas mendekat. Li Qingshan dengan keras mengeluh kepadanya tentang betapa tidak masuk akalnya Luo Hou Xiaoming. 5 dunia kecil. Gu Yanying merasa tidak berdaya. Bukankah kita seharusnya berdiskusi tentang cara mencapai puncak? N kecil berkata, mengapa kita tidak menyebutnya dunia 5 benua? Li Qingshan mengerutkan kening. Baiklah, dia menyodok dada Luo Hou Xiaoming dengan jari telunjuknya, menunjukkan bahwa dia berutang budi padanya. Sekarang, beritahu aku cara menuju ke bottomless, dan kita impas saja. Dia mengedipkan mata lagi, mengisyaratkan bahwa dia telah mendapat untung. Qingshan, terkadang aku benar-benar ingin membunuhmu. Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya, hahaha. Chapter 1353. Tawanya yang keras bergema di angkasa, menyebabkan Luo Hou Xiaoming menggertakkan giginya penuh kebencian, tetapi hatinya dipenuhi dengan kehangatan samar. Dia memiliki banyak sekali wanita, semuanya merupakan wanita tercantik di alam Asura. Dia juga memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya merupakan prajurit terkuat di alam Asura. Alam Asura dikenal karena 2 hal ini. Apa yang disebut tidur di pangkuan wanita cantik saat mabuk dan menguasai dunia saat sadar, hanyalah masalah kecil baginya, karena ia ditakdirkan menjadi dewa sejak lahir. Namun, dia tidak pernah punya teman. Baginya, seorang teman yang dapat dipercaya, dikagumi, setara, dan mendukung jauh lebih berharga daripada seorang wanita cantik atau pejuang kematian. Oleh karena itu, ia hampir menyerah pada pikiran-pikiran seperti itu. Tetapi sekarang, ia mempunyai seorang teman seperti itu, yaitu laki-laki yang tertawa seperti orang bodoh di depannya. Meskipun dia tidak terlalu pintar, dia bisa bertarung berdampingan dengannya sampai mati. Saya tidak tahu bagaimana cara mencapai ultimate, tapi bukankah kamu sudah tahu? Li Qingshan berhenti tertawa dan mengusap dagunya. Kupikir kau punya cara lain. Tanaman merambat pemanjat langit pada hakikat merupakan jalan pintas ke dunia lain, namun ia tidak maha kuasa, dan ia dapat terhubung ke semua dunia di alam semesta. Sebagai dewa dunia, dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan 6 jalan reinkarnasi. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Hal ini dikarenakan 6 jalan reinkarnasi tidak seperti alam iblis, yang perlu membuka sarang iblis untuk terhubung dengan 2 dunia. Sebaliknya, ia tumpang tindih dengan seluruh dunia, beredar dan ada di mana-mana.
Karena itu, terlepas dari apakah itu dunia besar atau kecil, apakah itu kenaikan atau kematian, mereka akan segera memasuki 6 jalan reinkarnasi dan bergabung dengan siklus besar ini. Tidak perlu hal-hal seperti tanaman merambat langit atau sarang iblis. Dari sudut pandang tertentu, itu seperti hubungan antara Deep Blue Fati dan dunia 5 benua. Tampaknya mereka dipisahkan oleh miliaran mil, tetapi mereka sebenarnya adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, pohon anggur pendaki langit dapat terhubung dengan keduanya. Sekarang, ia hanya dapat terhubung dengan 6 jalan reinkarnasi, dan yang tertinggi tidak ada di antara mereka. Akan tetapi, karena dia ingin memasuki Ultimate, pasti ada caranya. Saya masih harus memasuki 6 jalan reinkarnasi. Namun dengan Sky Climbing Fin, setidaknya saya dapat menentukan pilihan. Saya tidak perlu khawatir untuk naik ke tempat lain. Sebenarnya, Anda hanya dapat memasuki 3 jalur. Alam neraka dan alam hantu kelaparan merupakan dunia kematian dan keduanya akan membunuh tanaman merambat pemanjat langit. Itu bisa dimengerti. Li Qingshan mengangguk. Tanaman merambat langit memiliki tubuh, tetapi bukan monster, jadi ia terikat oleh hukum langit dan bumi. Selain itu, sebagai kilin, ia tidak dapat memerintahkan tanaman merambat langit untuk melakukan hal seperti itu. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan yang satunya? Luo Hou Xiaoming mencibir, tentu saja itu Dao Surgawi. Kebencian antara Asura dan Dewa selalu begitu nyata. Kita harus tahu bahwa nama lain dari Asura adalah Fei Tian. Sebagai jalan kebajikan pertama dalam 6 jalan reinkarnasi, makhluk surgawi bebas dari penderitaan, memiliki rentang hidup yang panjang, dan menikmati kesenangan yang tak terbatas. Selain dari 5 pembusukan surgawi, tidak ada kekhawatiran lain. Itu adalah tanah yang berharga yang dirindukan oleh hampir semua makhluk hidup. Bahkan para Asura pun dipenuhi rasa iri. Mereka dengan sepenuh hati ingin menghancurkan 33 surga dan menduduki tanah yang berharga ini. Dapat dikatakan bahwa ia adalah mercusuar bagi semua makhluk hidup. Harapan dunia. Orang dapat membayangkan betapa seriusnya situasi imigrasi ilegal. Bangsa Celestial paling membenci Asura. Yang kedua adalah penumpang gelap. Seorang perampok, seorang lagi pencuri. Dao surgawi juga dipenuhi dengan keteraturan, tidak seperti dao lainnya yang kacau. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menggunakan Heaven Climbing Fin sebelumnya, jadi sudah ada sistem pertahanan yang lengkap. Begitu tanaman merambat surga melewati dao surgawi, ia akan segera ditemukan. Tanaman merambat surga akan langsung mati. Yang lebih buruk lagi adalah para makhluk surgawi akan menunggu kedatangan kelinci tersebut, atau langsung mengikuti tanaman merambat surga untuk menghukum dengan kejam para penumpang gelap katak yang bernafsu terhadap daging angsa. Maka yang tersisa hanyalah dao Asura, dao manusia, dan dao binatang. Asura dao juga dikecualikan. Ibumu tidak taat hukum seperti Qiongqi. Li Qingshan mengedipkan mata nakal. Luo Hou Xiaoming tersenyum, dan aku dapat menjamin kepadamu bahwa dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada Qiongqi. Dia pasti tidak akan memainkan permainan seperti ini denganmu. Li Qingshan mengangkat bahu. Dengan kekuatan tempur Dewa Asura, mungkin tidak banyak orang di 6 jalan reinkarnasi yang dapat menandinginya. Kalau begitu hanya ada 2 pilihan yang tersisa. Demi keadilan, mari kita memilih. Siapa yang memilih dao binatang, angkat tangan kananmu, dan siapa yang memilih dao manusia, angkat tangan kirimu. Li Qingshan mengangkat tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia sudah mencium aura liar dari bis dao, jadi dia memilih bis dao dengan sepenuh hati. Dia menatap Luo Hou Xiaoming dan memperlihatkan senyum, licik. Dia telah memainkan trik di sini. Lagi pula, Luo Hou Xiaoming tidak memiliki garis keturunan iblis, jadi kemungkinan besar dia akan memilih dao manusia. Namun, Gu Yanying, yang mengejar kebebasan dan memperoleh warisan Kunpeng, pasti akan memilih dao manusia seperti dirinya. Tak perlu dikatakan, Little N pasti akan mengikutinya. Demokrasi palsunya bukan hanya untuk membungkam mulut Luo Hou Xiaoming, tetapi juga untuk menindasnya. Itu benar-benar tidak enak. Apakah kamu masih anak-anak? Luo Hou Xiaoming mengangkat tangan kirinya dengan kesal, aku memilih dao manusia. Li Qingshan tertawa bangga, aku tahu itu. Gu Yanying tersenyum dan juga mengangkat tangan kirinya, saya juga memilih dao manusia. Li Qingshan terkejut, mengapa? Karena aku tidak yakin apakah aku akan menjadi mangsanya. Bis dao bersifat bebas, namun ia juga mengikuti hukum alam, sehingga memiliki sisi yang kejam. Li Qingshan menasihati, jangan terlalu takut, dengan kecepatanmu, siapa yang bisa memburumu? Lebih baik hentikan sejak awal. Gu Yanying tampak percaya diri. Dia jelas bukan wanita yang mudah dibujuk. Baiklah, aku menyerah, tapi tidak masalah, ini hanya seri. Li Qingshan yakin bahwa pada akhirnya dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Siapa bilang seri? Luo Hou Xiaoming melirik Little N dan tersenyum. Li Qingshan berkata dengan serius, N kecil, kamu salah mengangkat tangan. N kecil pun menatap tangan kirinya yang putih dengan serius, tidak. Li Qingshan tercengang, dia membuka mulutnya dan meraung ke langit, suaranya bergetar ribuan mil, ah. Banyak sekali pembudidaya yang melihat, tidak tahu apa yang terjadi. Luo Hou Xiaoming dan 2 orang lainnya saling memandang dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Qingshan menunjuk mereka dengan tak percaya, kalian, bersekongkol untuk menindasku, bahkan Little N pun kalian. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan mengulangi kata-katanya, demi keadilan. Gu Yanying menepuk bahunya, baiklah, kamu hanya tertarik dengan aura liar dari dao binatang. Baik untuk mempercepat kultivasi kita maupun untuk menemukan jalan menuju puncak, kita membutuhkan bantuan dan bimbingan, dao manusia adalah pilihan yang terbaik. Kultivasi saya dalam dao binatang akan lebih cepat. Li Qingshan bersikeras, dia bisa merasakan dao binatang memanggilnya, saat aku sampai di sana, aku pasti akan menjadi anak takdir.
Aku akan mampu melindungi kalian. N kecil berkata lembut, King Shan, inilah masalahnya. Ketika Anda menjadi anak takdir, bagian manusiawi Anda akan ditekan atau bahkan dibunuh. Dalam jangka panjang, ini mungkin tidak bermanfaat bagi budidaya Anda. Luo Hou Xiaoming berkata, benar sekali, keuntungan terbesar dari dao manusia adalah menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak ada yang namanya anak takdir. Apakah Anda benar-benar ingin ada suara di atas kepala Anda yang memberitahu Anda apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan? Dia berhenti sejenak. Terlebih lagi, Anda bahkan mungkin bisa mewarisi sejumlah besar kekayaan dari Chuolong. Petik 2. Chapter 1354. Li Qingshan berpikir keras setelah mendengar penjelasan ketiganya. Iklan, situs web ini telah berubah menjadi situs web baru. Metode singkat, Strawberry. Terutama apa yang dikatakan Xiao An, itu terkait dengan jalur kultivasinya. Garis keturunan manusia tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan dewa atau iblis manapun, tetapi yang aneh adalah bahwa ia tidak menjadi dewa atau iblis murni. Ia selalu memiliki bagian manusia. Semakin kuat suatu metode kultivasi, semakin eksklusif pula metode itu. Kekuatan 9 transformasi dewa dan iblis sudah jelas, tetapi berbagai metode kultivasi di dalamnya saling menolak. Dewa dan iblis bertarung, dan air dan api tidak bercampur, tetapi metode kultivasi manusianya tidak pernah ditolak. Dari pelatihan bawaan awal Formula Ki hingga catatan penghancuran dunia Kaisar Ekstrim saat ini, ia telah berkultivasi dengan tekun hingga sekarang. Terkadang, hal itu akan memengaruhi keseimbangan antara para dewa dan iblis. Memikirkannya dengan serius, itu adalah hal yang sangat aneh. Sekalipun ia memiliki bakat yang luar biasa dan merupakan seorang jenius yang tak tertandingi, ia tetap harus berpikir keras dan berlatih keras untuk membuka jalan seperti itu. Tetapi kenyataannya dia hanya berjalan secara alami, dan hampir tidak pernah menemui masalah ini. Hanya dapat dikatakan bahwa 9 transformasi dewa dan iblis memberi ruang bagi metode kultivasi manusia untuk berkembang dengan bebas. Mengingat bahwa 9 transformasi dewa dan iblis hanya menunjukkan 8 transformasi, dan bahwa transformasi ke-9 tidak pernah ada bahkan di lautan kesadaran, jawaban tertentu hampir terungkap. Sekalipun dia tidak yakin, yang pasti ada hubungan erat antara keduanya, jadi dia pasti tidak bisa menyerah pada jalur kultivasi manusia ini. Maka jalan manusia memang pilihan terbaik. Tidak seperti 5 jalan lainnya, baik atau jahat, setan atau hantu, mereka semua bisa bertahan hidup di jalan manusia tanpa khawatir ditolak oleh kehendak surga. Tentu saja, seseorang tidak boleh berpikir untuk menggunakan metode apapun untuk mendapatkan dukungan dari kehendak surga. Dapat dikatakan bahwa yang ada hanyalah manusia, dan bukan surgawi. Itu adalah ladang asal manusia, dan manusia tidak pernah mencapai kesepakatan. Apa yang disebut manusia juga merupakan hal yang kacau dan sulit dipahami, bahkan lebih sulit diprediksi daripada kehendak surga. Di permukaan, itu adalah ketertiban dan keadilan, tetapi seringkali bertentangan dengan dirinya sendiri. Yang paling jahat dan paling suci ada dalam kelompok orang ini pada saat yang sama, dan bahkan dalam hati satu orang. Saya harus mengakui bahwa apa yang Anda katakan masuk akal. Tapi bagaimana dengan warisan Chuolong? Gu Yanying berkata, ujung lain dari tanaman merambat langit kemungkinan besar tumbuh di gua Chuolong. Li Qingshan mengangguk. Itu masuk akal. Alam manusia begitu luas sehingga Chuolong tidak mungkin mencari pohon anggur pemanjat langit di seluruh dunia. Dia pasti telah membuat semacam tanda. Terlebih lagi, tempat itu pasti bukan di alam liar. Bagi para pembudidaya, tidak ada tempat yang lebih aman daripada gua tempat tinggal mereka sendiri. Karena mereka akan memurnikan 9 provinsi menjadi surga yang terberkati, sudah sewajarnya jika tanaman merambat langit menghubungkan keduanya. Luo Hou Xiaoming bertanya, kalau begitu, bisakah kamu meminta tanaman merambat pemanjat langit untuk menemukan koordinatnya lagi? Tidak masalah. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa dunia. Terlebih lagi, di dunia 5 benua ini, lebih dari setengahnya awalnya milik 9 provinsi. Bahkan dapat dikatakan sebagai 9 provinsi baru, sehingga hubungannya belum sepenuhnya terputus. Tapi dia adalah murid dari Sekte Penampakan Segudang. Jika gurunya terlibat dalam masalah ini, maka begitu kita ke sana, kita akan berhadapan dengan meriam. Setidaknya manusia abadi, bahkan mungkin abadi sejati. Petik 2. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan berkata, tentu saja itu bukan hal yang mustahil, jadi aku bersiap untuk membiarkanmu pergi terlebih dahulu. Jika kalian terbunuh, kami akan bubar. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, tetapi menurutku masalah ini tidak begitu berharga bagi para dewa. Chuolong telah melakukan hal-hal sejauh ini. Dia jelas dapat mengambil seluruh dunia untuk dirinya sendiri, jadi mengapa dia harus mencari orang tua untuk mengambil sebagian besar hasilnya? Jika dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat di belakangnya, dia pasti akan meminta bantuan dari alam manusia melalui tanaman merambat langit di Gunung Kepala Naga. Namun, dia tidak melakukannya, jadi menurut kesimpulanku, masalah ini seharusnya dilakukan olehnya sendiri. Namun, mungkin juga dia memberitahu beberapa orang. Jadi jika Chuolong meninggal, lampu kehidupan di sekte tersebut akan padam, jadi masalah ini tidak boleh dilakukan. Seorang kaisar manusia yang bermartabat, dimanapun ia berada, bukanlah sosok yang kecil. Tapi karena dia masih hidup, kita bisa mencobanya. Mata Li Qingshan menjadi semakin cerah saat dia mendengarkannya. Jika deduksi Luo Hou Xiaoming benar, maka begitu mereka memasuki alam manusia, mereka akan bisa mendapatkan gua tempat tinggal secara gratis. Itu adalah gua tempat tinggal seorang kaisar manusia yang telah melewati 5 kesengsaraan surgawi. Hanya manfaat dari kultivasi saja mungkin tidak cukup untuk turun ke jalan binatang iblis dan menjadi anak takdir. Mungkin ada beberapa pil ajaib, celana dalam seks, dan harta karun ai. Hal-hal ini adalah hal-hal yang paling dikuasai manusia.
Tidak ada ras yang lebih baik dalam menggunakan objek eksternal daripada mereka. Bahkan jika mereka tidak disukai oleh mandat surgawi, mereka masih dapat membuat segala sesuatu di dunia ini bekerja untuk mereka. Tatapannya menyapu wajah ketiga orang itu. Kalian sudah mempertimbangkan hal-hal ini. Konon, kebenaran ada di tangan segelintir orang. Maka, yang terburuk adalah tidak memiliki kebenaran dan tetap menjadi minoritas. Tetapi rekan setim yang baik lebih baik daripada rekan setim yang tidak berguna. Gu Yanying tersenyum. Akhir-akhir ini, kamu selalu memikirkan cara menciptakan dunia. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk memikirkan hal-hal kecil ini? N kecil berkata singkat, dunia ini sangat penting. Tentu saja, Li Qingshan memeras otaknya, bukan hanya untuk menyelamatkan dunia, atau memainkan permainan penciptaan dunia. Sekarang, dia telah memerintahkan si gendut biru tua untuk terbang ke bintang terdekat di 9 negara. Selama bintang itu terus melahap, pertumbuhan dunia 5 benua tidak akan terbatas. Suatu hari, bintang itu pasti akan menjadi kartu truf terpentingnya. Untuk mewujudkan strategi besar ini, dunia 5 benua harus sesempurna mungkin. Dengan cara itu, makhluk hidup di seluruh dunia dapat tumbuh dan berkembang biak. Kita ada di pihak yang sama, hanya pembagian kerjanya saja yang berbeda. Tetapi bahkan setelah mengatakan begitu banyak, risikonya masih ada. Anda putuskan apakah akan mengambil risiko atau tidak. Luo Hou Xiaoming tersenyum. Dia sudah tahu hasilnya. Li Qingshan yang takut mengambil risiko bukanlah Li Qingshan yang sebenarnya. Tentu saja aku mau ambil risiko. Kekayaan datang dari bahaya. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan gagah berani, lalu berkata dengan misterius, juga, aku punya cara yang pasti menang. Tidak akan ada bahaya. Semoga saja begitu. Luo Hou Xiaoming tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Gu Yanying berkata, benar, masih ada satu hal lagi. Kita semua punya terlalu banyak rahasia. Baik itu identitas Little Ming, jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa Little N, Su Mirao, Hui Long, dan sebagainya, tak satu pun dapat dibocorkan. Luo Hou Xiaoming mengerutkan bibirnya. Dua orang yang terlibat dengan kalian berdua mungkin akan membawa masalah yang lebih besar daripada yang kalian katakan. Ya, jika seorang ascender memasuki samsara, mereka mungkin menggunakan benda-benda ini untuk ditukar dengan sumber daya. Paling tidak, mereka tidak akan berusaha keras untuk membantu kita menjaga rahasia kita, jadi. Li Qingshan tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah menduganya. Tidak lama kemudian, di bawah advokasi suku manusia bersayap dan suku merfok, manusia lainnya membangun kembali negara ilahi. Mereka mengadakan pertemuan besar pertama mereka, dengan Raja Manusia bersayap Li Fengyuan sebagai senator pertama. Manusia lainnya semua yakin dengan ras bangsawan ini yang setara dengan suku naga. Banyak kultivator hebat dan Raja Daemon diundang untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Senator tertinggi Li Fengyuan dan Ratu Duyung Gongyuan mengumumkan bersama selama upacara tersebut bahwa mereka akan menutup langit dan laut. Di masa mendatang, ras lain harus mengajukan permohonan untuk memasuki negara ilahi. Jika tidak, mereka akan diperlakukan sebagai penjajah. Sekarang, Gongyuan telah sepenuhnya menyatukan bangsa merfok, menjadi ras terbesar kedua yang setara dengan suku manusia bersayap. Rumor mengatakan bahwa dia menerima dukungan rahasia dari Li Qingshan, tetapi sebenarnya, Li Qingshan tidak melakukan apapun. Dia hanya secara pribadi membangun istana kristal untuknya. Sebagai faksi yang paling kuat di antara para merfok di Laut Selatan memang memiliki hak untuk melakukannya. Seorang ratu pengembara malam mengungkapkan rasa iri, cemburu, dan benci yang mendalam atas hal ini. Ia menyesal tidak mengikat Li Qingshan di tempat tidurnya di masa lalu. Singkatnya, pengumuman itu mendapat dukungan penuh dari semua manusia lainnya. Setelah beberapa milenium mengembara, mereka sudah muak hidup bersama manusia dan Daemon. Saat ini, konflik yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi antara para Daemon dan manusia, terutama karena para pembudidaya manusia menjarah babi, kuda, sapi, dan domba secara gila-gilaan. Menjelang akhir, mereka bahkan tidak menyisakan makhluk hidup apapun. Baik itu singa, harimau, tikus, atau kodok, mereka akan menangkap mereka saat terlihat. Bahkan beberapa pohon besar pun tumbang. Konon, ada seekor Daemon babi yang belum mengalami kesengsaraan surgawi, yang menyebabkan pertempuran sengit di antara para pembudidaya. Bahkan, hal itu menyebabkan konflik internal yang sengit. Beberapa orang meninggal, dan mereka semua ingin mengambilnya kembali sebagai babi pengembang biakan. Para Daemon awalnya dalam keadaan terpecah belah, tetapi di bawah tekanan ini, mereka perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda bekerja sama. Mereka mulai melancarkan serangan balik. Mereka jelas mendukung rencana segel manusia lainnya. Jika manusia dapat tetap tinggal di benua mereka dengan patuh, itu akan menjadi yang terbaik. Raja asli Yue Selatan, Qian Lingzi, juga maju untuk mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan sebuah negara. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat dan ramah, yang mengungkapkan bahwa ia berharap dapat memperkuat hubungan dengan kerajaan suci bangsa lain sehingga mereka dapat maju bersama dan menyelesaikan konflik mereka dengan para Daemon demi keuntungan bersama. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa Majelis Dunia yang menduduki benua tengah juga telah mengirim utusan untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Pemimpinnya adalah putra Li Qingshan, Li Guinian. Menghadapi dunia baru ini di mana para kultivator jiwa baru lahir berkeliaran di jalan-jalan dan para kultivator inti emas seperti anjing, penduduk asli benar-benar tidak tahu apakah mereka harus senang atau sedih. Mereka dapat meramalkan bahwa arus bawah dunia baru tidak akan dapat dipadamkan dengan mudah. Pada saat ini, Li Qingshan tiba-tiba turun dan mengatakan sesuatu, yang menimbulkan badai yang lebih hebat. Setelah negara ini berdiri, kalian tidak diperbolehkan naik ke atas. Chapter 1355. Saya akan memberi Anda kecepatan tinggi dalam 1 detik. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini.
Bagi para pembudidaya, ini sama saja dengan memutuskan jalan mereka dan kehilangan kemungkinan keabadian. Kalau orang lain, mereka pasti akan diperlakukan seperti orang gila yang bodoh dan tidak akan ambil pusing. Namun, Li Qingshan benar-benar memiliki kemampuan untuk memotong jalan semua orang menuju kenaikan. Terjadi keheningan yang mematikan. Li Qingshan sedikit terkejut. Ia mengira seseorang akan menanyainya atau bahkan membantahnya. Ia tidak menyangka semua orang akan bersikap begitu tenang. Ia melanjutkan, adapun alasan di balik ini, saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya. Masalah ini menyangkut kehidupan keluarga saya dan tidak memberi peluang sedikit pun untuk beruntung. Namun, karena saya berani memberitahu semua orang secara terbuka dan tidak berbuat curang, percayalah bahwa saya tidak punya niat jahat. Dia berusaha sebisa mungkin agar terlihat mudah didekati, tetapi para kultivator hanya merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Kesengsaraan surgawi Ascension sudah sangat sulit untuk dilewati. Jika dewa dunia lain menusuknya dari belakang, dia pasti akan mati. Namun, seperti yang dikatakannya, jika dia tidak mengatakannya dengan jelas, masalah ini pasti akan disembunyikan selama ratusan tahun. Hanya sedikit kultivator yang memiliki kualifikasi untuk menjalani kesengsaraan surgawi Ascension. Wajar saja jika mereka gagal dalam kesengsaraan surgawi. Qian Lingzi tersenyum kecut. Aku percaya kau tidak punya niat jahat, tapi bisakah kau setidaknya memberi kami sedikit kelonggaran? Jangan menghalangi jalan kami begitu cepat. Li Qingshan tersenyum. Selalu ada jalan keluar. Aku masih memiliki banyak hal yang harus kuandalkan padamu di masa depan, jadi bagaimana aku bisa memotong jalur kultivasimu? Kau seharusnya sudah tahu betapa sempitnya dunia ini pada awalnya. Bahkan para kultivator dan daemon pada dasarnya tidak ada di sini, namun tempat ini dapat mengakomodasi kalian semua yang mendirikan sekte dan mendirikan negara kalian sendiri sekarang. Mata Qian Lingzi berbinar. Maksudmu, dunia ini bisa menjadi lebih besar? Tentu saja, kesengsaraan surgawi kenaikan sangatlah berbahaya. Selain itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki 6 jalan reinkarnasi. Lebih baik tumbuh bersama 5 benua. Sekte kita akan makmur dan tanah kita akan aman selamanya. Bukankah itu akan hebat? Qian Lingzi menimbang untung dan ruginya dan menghela napas. Jika memang begitu, itu bukan hal yang buruk. Baiklah, aku bersedia mendukungmu. Dia pasti tidak akan menentang Li Qingshan di depan begitu banyak orang. Itu hanya akan merusak persahabatan yang telah dibangunnya dengan susah payah. Bahkan jika dia harus naik, lebih baik membicarakannya secara pribadi. Jika diskusi berjalan lancar, itu akan menguntungkan bagi mereka berdua. Mungkin mereka bahkan bisa menerima bantuannya, sehingga mengurangi bahaya kenaikan mereka. Ayah besar, aku juga mendukungmu. Raja Daging tentu saja mendukung Raja Iblis Agung tanpa syarat, dan Raja Iblis Agung tidak pernah mengecewakannya. Gong Yuan menatap Li Qingshan dengan tajam dan berpikir, jika aku benar-benar bangkit, apakah kau benar-benar akan membunuhku? Namun, dia baru saja menyatukan ras Putri Duyung dan belum cukup bersenang-senang menjadi Ratu Putri Duyung. Dia tidak terburu-buru untuk naik. Dengan persetujuan mereka berdua, para Raja Mutasi tentu saja tidak keberatan. Ras Iblis dikenal karena umur panjang dan akumulasi harta, jadi tidak ada yang berani melawan Li Qingshan. Namun, sikap mereka tidak selembut itu, dan banyak dari mereka yang terlihat sombong. Li Qingshan mengangguk pelan. Kalau begitu, aku anggap saja semua orang setuju denganku. Kamu bisa terus merayakannya. Dia sangat puas. Sebagai dewa dunia, dia tidak ingin satupun kultivator meninggalkan dunia ini, karena setiap kultivator yang naik adalah intisari dari suatu dunia. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah daging yang jatuh dari tubuh ibu mereka, dan akan mempercepat kemunduran dunia. Itulah sebabnya kesengsaraan surgawi kenaikan begitu sulit, karena kehendak dunia secara naluriah ingin mempertahankan sumber daya ini di dalam tubuhnya. Keputusannya juga sepenuhnya disetujui oleh kehendak dunia. Li Qingshan tidak tinggal lama. Sebelum pergi, dia meninggalkan kalimat yang bermakna. Jika seseorang dengan paksa melewati kesengsaraan surgawi kenaikan, jangan katakan bahwa kamu tidak memperingatkanku. Suaranya bergema, dan sosok Li Qingshan menjadi samar. Mungkin karena kewibawaan sang dewa, 4 kata pendek ini menyebabkan semua kultivator hebat dan Raja Iblis Agung menggigil, meninggalkan kesan yang luar biasa mendalam. Kemudian, kalimat ini menjadi populer dan menjadi pencegah yang ampuh. Ketika sekte-sekte lokal berunding, mereka kemungkinan besar akan menggunakan kalimat ini ketika negosiasi gagal. Di lautan luas, di pulau terpencil yang tandus, sebuah altar megah hampir memenuhi seluruh pulau. Altar itu sangat mirip dengan altar surga di Gunung Kepala Naga, kecuali tidak ada pohon anggur pendaki surga. Li Qingshan, An, Luo Xiaoming, dan Gu Yanying bersatu kembali di sini sekali lagi. Selama waktu ini, Li Qingshan mengunjungi banyak teman lama dan memberi mereka bantuan sebanyak yang ia bisa, menyelesaikan keluhan masa lalunya. Misalnya, ia memberikan sebuah gunung Buddha besar kepada Biksu Unraging, ia memberikan sebuah ibu kota kepada Qian Lingzi, ia memberikan 2 pil yang dapat menambah harapan hidup kepada Huang Binghu dan Yu Sukuang, dan seterusnya. Lalu ada wanita dan anak-anak. Tak perlu dikatakan, mereka sentimental, tetapi mereka tidak setidak masuk akal manusia biasa. Selain Qiu Haitang yang aneh, mereka semua adalah kultivator dengan tujuan mereka sendiri. Pria bukanlah segalanya dalam hidup mereka. Namun, dia jauh lebih kasar terhadap anak-anak. Dia menerapkan kebijakan bebas. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Kau bisa menanggung sendiri konsekuensinya. Jangan harap aku akan membersihkannya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, dia sudah menjadi seorang kakek. Dia mungkin akan menjadi kakek buyut dalam beberapa tahun lagi. Gu Yanying tersenyum dan mendoakannya agar memiliki banyak anak dan cucu. Li Qingshan menatap perutnya hingga dia memukul kepalanya dengan kipas.
Dengan dukungan penuh dari Dewa Dunia, Li Qingshan, kultivasinya telah meningkat drastis selama waktu ini. Dia telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Luo Xiaoming juga sama. Ketika Li Qingshan memerintahkan si gendut biru tua untuk melahap 9 provinsi, dia telah menjarah cukup banyak Asura Field, menyerahkan semuanya kepadanya. An tidak perlu berkata apa-apa. Dia telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga sejak lama. Jika dia tidak menunggu Li Qingshan, dia pasti sudah mengalami kesengsaraan surgawi kenaikan di 9 provinsi. Selama waktu ini, dia tetap berada di benua es utara sepanjang waktu. Li Qingshan awalnya mengira dia akan membakar semua mayat dan iblis ke dalam api sama di Tulang Putih, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan membangun istana Tulang Putih sebagai gantinya. Dia mendapatkan sekelompok biksu di bawahnya untuk menyebarkan jalur Tulang Putih ke mayat dan iblis. Dia berkata bahwa dia tidak kekurangan sumber daya saat ini. Dia hanya ingin memahami jalan Tulang Putih dan keindahan agung. Dengan metode kultivasi, garis keturunan, dan warisan mereka berempat memiliki kekuatan besar yang jauh melampaui para kultivator di level yang sama. Menjalani kesengsaraan surgawi keempat dapat digambarkan sebagai hal yang mudah bagi mereka. Namun, mereka juga menghadapi bahaya besar karena hal ini. Alam iblis, alam hantu kelaparan, alam asura, dan bahkan alam manusia semuanya mengincar mereka dengan lapar. Para dewa yang kuat ini cukup untuk membuat para pembudidaya biasa putus asa, membuat mereka ingin bersembunyi selamanya. Dan, di atas 9 langit yang jauh, ada musuh-musuh kuat yang bahkan tidak bisa disebutkan namanya. Kalau dipikir-pikir, dunia 9 provinsi di masa lalu sebenarnya seperti tempat lahir. Pertarungan berdarah itu hanyalah permainan bagi binatang muda untuk belajar cara berburu. Itu adalah latihan untuk segala hal yang akan datang. Deburan ombak dan desiran angin laut seakan menyanyikan lagu pengantar tidur terakhir, mengantar mereka pergi. Kini, mereka meninggalkan tempat lahir ini dan menjelajah ke dunia yang lebih luas dan tak terduga, tempat mereka akan menghadapi segala jenis angin, embun beku, bilah pedang, dan sebagainya. Ketika para pahlawan tumbuh dalam buayan yang ditempa dari besi. Hati yang berani, seperti sebelumnya, akan mengunjungi dewa yang maha kuasa. Tanaman merambat langit menembus angkasa, melesat ke udara dari altar bagaikan seekor naga raksasa. Kemudian, ia tenggelam ke kedalaman angkasa, menciptakan lorong berliku yang mengarah ke samsara. Luo Xiaoming, Gu Yanying, dan An saling menatap. Yang satu penuh dengan semangat juang, yang satu seanggun angin, dan yang satu lagi sehalus mimpi. Seolah-olah mereka bertanya. Apakah kamu siap? Chapter 1356. Li Qingshan mengerutkan bibirnya dan menatap dengan penuh tekad. Dia dengan cepat berjalan melalui terowongan yang berliku dan dalam, menuju dunia baru yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di ujung terowongan. Dia tersenyum dan mempercepat langkahnya. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap-harap cemas. Tempat di mana cahaya itu bersinar adalah alam manusia. Apa yang menantinya di sana? Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba runtuh seperti gelembung yang pecah. Sesaat yang lalu ia masih berwarna-warni, tetapi sedetik kemudian, ia menghilang tanpa jejak, seakan-akan tidak pernah ada. 5 benua dunia, pulau terpencil di laut. Sepasang mata merah perlahan terbuka dan memantulkan sosok Little N, Gu Yanying, dan Luo Ho Xiaoming. Gu Yanying bertanya dengan khawatir, bagaimana? Luo Ho Xiaoming berkata, hanya dengan melihat ekspresimu, kau tahu bahwa kau gagal. Li Qingshan menggaruk kepalanya, klonku tiba-tiba hancur. Mungkinkah itu jebakan yang dipasang oleh Hui Long? Tapi saya bahkan belum menggunakan Sky Climbing Fin. Jadi apa yang disebutnya, metode pasti menang, adalah mengirim klon cerminnya untuk memeriksa. Dengan begitu, tidak peduli jebakan macam apa yang ada, dia tidak perlu khawatir. Paling-paling, dia hanya akan memotong Sky Climbing Fin. Luo Ho Xiaoming berkata, bukan jebakan Hui Long, melainkan hukum langit dan bumi alam manusia yang menghancurkan cloningmu. Hancur. N kecil memiringkan kepalanya dan melihat ke atas. Luo Ho Xiaoming mengangguk, ya, klon cerminnya berasal dari kemampuan ilahi bawaannya. Intinya, itu adalah semacam mantra. Kamu bisa menggunakan mantra ini di sini, tapi bukan berarti kamu bisa menggunakannya di alam manusia. Li Qingshan mengusap dagunya dan memperlihatkan ekspresi merenung, semua kemampuan dan mantra ilahi ada berdasarkan hukum langit dan bumi. Ketika pertama kali mendarat di dunia kecil, saya juga mengalami masalah serupa. Semua kemampuan dan mantra ilahi tidak dapat digunakan, tetapi itu karena mereka dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Dengan kata lain, memasuki dunia yang lebih tinggi dari dunia yang lebih rendah juga akan sangat dibatasi. Luo Ho Xiaoming tersenyum dan berkata, itu tidak bisa dikatakan sebagai batasan, tetapi batasan. Ombak di laut secara alami lebih besar daripada ombak di kolam. Begitu Anda mengalaminya sendiri, Anda secara alami akan mengerti. Itu masuk akal. Li Qingshan meninggalkan tiruan bayangan cermin di tempat itu dan memasuki pohon panjat langit lagi. Ia mengikuti terowongan yang dalam dan berliku dan langsung menuju alam manusia. Karena tidak ada metode yang pasti menang, maka hal itu tidak menjadi masalah. Itu tidak lebih dari sekadar pertaruhan. Tubuh utama jauh lebih cepat daripada klon. Dalam sekejap mata, cahaya terang sekali lagi bersinar di depan mereka. Beberapa saat, perasaan avatar bayangan cerminnya runtuh bergema di dalam hatinya, membuatnya sedikit gugup, tetapi dia tidak ragu sedikit pun dan terjun ke dalam cahaya terang itu. Tiba-tiba, dia mengerti bahwa cahaya terang itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh ki spiritual yang sangat murni dan padat. Dia belum pernah merasakan ki roh yang begitu murni dalam hidupnya. Bahkan jika dia langsung menyerapnya dari batu roh dan urat roh, itu tidak akan mencapai tingkat yang mengejutkan seperti itu. Setiap napas yang diambilnya bagaikan menelan batu roh, hampir memberinya ilusi gangguan pencernaan.
Cahaya spiritual itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari pertengahan musim panas. Namun setelah dia melewati batas tertentu, dia mulai menahan diri. Dia bisa merasakan keras dan halusnya batu di bawah kakinya. Cahaya yang memenuhi matanya belum menghilang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelajahi lingkungan tempat dia berada dengan cermat. Dalam sekejap, perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada jutaan garis tipis yang sulit dilihat dengan mata telanjang, menembus setiap pori dan inci tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Tanpa disadari, dia telah melewati Sky Climbing Fin. Dia tiba di alam manusia. Dia berusaha keras mengedipkan matanya dan samar-samar melihat kemegahan emas dan giok. Ornamen abu-abu seperti tiang penyangga, menjulang sampai ke puncak. Ada naga emas bercakar 5 yang tampak seperti manusia melingkar di atasnya. Dia terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa naga emas itu tidak memiliki aura apapun. Itu mungkin hanya hiasan. Jadi dia merasa tenang. Tampaknya ada altar bundar di bawah kakinya. Altar itu terbuat dari bahan yang sama dengan ornamen abu-abu. Ornamen itu berdiri di tengah altar. Dia berkedip lagi dan menyadari bahwa naga emas di atasnya telah menghilang. Sebelum dia sempat menunjukkan ekspresi terkejut, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Cahaya keemasan menembus dadanya. Darah berceceran dari punggungnya dan berubah menjadi api yang berkobar. Pedang panjang berbentuk naga muncul. Pedang Ki bersiul dan naga meraung, dipenuhi dengan niat membunuh. Benar-benar ada penyergapan. Itu adalah penyergapan yang sangat fatal. Bahkan ketika pedang menembus dadanya, kura-kura roh itu tidak mengirimkan peringatan apapun. Ia belum terbiasa dengan hukum-hukum alam manusia. Ia tidak hanya tidak bisa menggunakan kemampuan alaminya, tetapi bahkan tubuhnya yang kuat tidak mendengarkannya. Ia sama sekali tidak bisa melawan. Pedang panjang berbentuk naga itu tampak lebih bersemangat setelah meminum darah. Pedang itu berputar beberapa kali di udara dan berubah menjadi cahaya pedang emas, menebas ke arah kepala Li Qingshan. Jika pedang ini mengenai dia, dia akan terbelah menjadi 2 bagian di tengah. Li Qingshan menoleh dengan susah payah. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dia berteriak, bunga kecil. Gentang, pedang liar dan indah beradu dengan pedang panjang berbentuk naga. Pedang dan cahaya pedang beradu dengan keras, dan suara yang menusuk telinga bergema di aula emas. Akan tetapi, pedang panjang itu segera menguasai dan menekannya inci demi inci. Li Qingshan merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Dia bertanya-tanya apakah kepalanya cukup keras. Pedang ini bukan harta karun biasa. Paling tidak kalah dengan pedang abadi yang terbengkalai. Pedang End of the Wildflower tidak lemah, tetapi rusak parah dalam pertempuran di Gunung Kepala Naga. Altar persenjataan Asura hancur dan tidak dapat diperbaiki. Darah segar mengalir dari dahinya, tetapi dia malah menutup matanya, bertahan dan tidak bergerak seperti bumi. Dia berkonsentrasi dan memahami, garis-garis tipis yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ini adalah hukum Dao alam manusia. Jika seseorang tidak bisa berjuang bebas, maka dia hanya bisa beradaptasi. Namun, dunia kecil di dalam tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak kasat mata dan menyusut. Dunia itu hampir berhenti berfungsi. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, apalagi menggunakan kemampuan alaminya. Namun, perasaan itu berbeda dengan saat ia memasuki dunia kecil. Ia tidak dibatasi oleh hukum dunia. Ia lebih seperti orang normal yang tiba-tiba merasakan gravitasi yang beberapa kali lebih kuat dari biasanya, yang menyebabkan seluruh peredaran darahnya terpengaruh. Tentu saja, dia bukan orang biasa, melainkan seorang kultivator dengan kekuatan besar. Nyawanya tidak akan terancam. Selama dia punya cukup waktu, dia akan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Namun, dia bahkan tidak punya waktu semenit pun. Di bawah tekanan bila emas, dia sepertinya melihat mata emas naga Hui lagi. Dia tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah pedang Kaisar Naga sejati yang sebenarnya. Mungkin karena hukum dunia, dia tidak dijatuhkan oleh Naga Hui. Dia tinggal di gua ini untuk mengawasi penumpang gelap yang masuk tanpa izinnya. Tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Dengan suara berdenting, pedang bunga akhir berputar dan terbang keluar, retakan pada pedang itu melebar. Cahaya pedang emas bersiul turun. Li Qingshan memiringkan kepalanya sedikit. Pedang itu menebas dari sisi kanan lehernya, mencabik dagingnya dan membelah tulangnya. Luka itu menjalar hingga ke perut bagian bawah dan hendak membelah Li Qingshan menjadi 2. Pada saat ini, sepasang tangan yang kuat dan kokoh mencengkeram gagang pedang itu dengan erat. Chapter 1357. Pedang Kaisar Naga Sejati bergetar hebat bagaikan seekor naga sejati yang berjuang dengan sekuat tenaga. Dia. Pedang Ki bersiul dan cahaya keemasan melesat ke segala arah, menembus organ dalam Li Qingshan dan keluar dari seluruh tubuhnya, meninggalkan lubang berdarah. Namun, di tengah kobaran api yang terbentuk dari darah, sepasang tangan besar itu terus menahan gagang pedang. Senyumnya nakal, seolah kemenangan sudah di genggamannya. Dia masih belum bisa menggunakan kemampuan bawaannya dan hampir sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk memperlambat ketajaman pedang Kaisar Naga Sejati. Akhirnya, dia memanfaatkan kesempatan ini. Ada bola api di dadanya. Tanah kehidupan 9 surga tertanam di sana, dan aliran kekuatan yang tak berujung berasal darinya. Itu adalah kekuatan yang paling primitif dan mendasar. Dia menggunakan tubuhnya sebagai gagang pedang untuk menahan pedang Kaisar Naga Sejati. Namun, dia tidak bisa meraih kemenangan hanya dengan ini saja. Hanya masalah waktu sebelum tubuh fisiknya runtuh. Karena itu, dia mencibir dan berubah kembali menjadi tanaman merambat pemanjat langit. Tepat saat Little N dan 2 orang lainnya menunggu dengan tenang, mereka tiba-tiba merasakan ki pedang yang kuat. Seorang pria dan sebilah pedang jatuh dari tengah tanaman merambat langit, jatuh ke laut seperti meteor dan menimbulkan gelombang besar. Qingshan, meskipun hanya sesaat, ketiganya melihat pemandangan mengerikan Li Qingshan yang penuh luka dan jantungnya tertusuk pedang.
Mereka mengira bahwa dia telah bertemu musuh yang mengerikan dan terlempar dari alam manusia. Tepat saat mereka hendak menyerbu, Li Qingshan melangkah dari dasar laut selangkah demi selangkah. Luka-lukanya yang mengerikan pulih dengan cepat. Dia menggenggam pedang Kaisar Naga Sejati dengan erat di tangan kanannya dan mengayunkan bilahnya. Kau seharusnya bersikap baik sekarang, kan? Jika dia berada di alam manusia, hampir mustahil baginya untuk menaklukkan pedang Kaisar Naga Sejati ini dalam waktu singkat. Sebaliknya, dia mungkin terbunuh oleh pedang ini dalam waktu singkat. Karena itu, dia kembali ke dunia lima benua tanpa ragu-ragu. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Sebagai dewa dunia, bahkan jika tubuh utama Chuolong turun ke dunia lagi, dia tetap harus berlutut di hadapannya, apalagi pedang belaka. Tampaknya spekulasi kita benar. Gua tempat tinggal Chuolong berada di atas kita, dan tidak ada musuh lain. Ini benar-benar berita bagus. Setelah mendengar perkenalan Li Qingshan, Gu Yanying juga ingin mencoba. Mungkin ada beberapa bahaya lain. Aku sudah beradaptasi dengan beberapa hukum alam manusia. Aku akan pergi dan melihatnya. Li Qingshan menusukkan pedang Kaisar Naga Sejati ke karang. Dia berjalan menuju Sky Climbing Fin lagi. Gu Yanying berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tidak apa-apa jika wanita menunggu di belakang. Membuka jalan adalah tugas pria. Li Qingshan sengaja melirik Luo Hou Xiaoming. Tanpa diduga, Luo Hou Xiaoming sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia dengan santai mengeluarkan pedang Kaisar Naga Sejati dan memeriksanya. Dia tersenyum dan berkata, merupakan kehormatan bagimu untuk membuka jalan bagiku. Li Qingshan tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, benar sekali. Merupakan kehormatan bagiku untuk membuka jalan bagimu. Hanya mereka yang membuka jalan dengan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu dia layak diikuti oleh orang lain. Jalan menuju 9 surga ini tentu harus dibuka oleh tangannya sendiri. Dengan demikian, dia mengambil langkah ketiga menuju dao alam manusia. Wilayah neraka. Seorang pria tampan dengan penampilan berwibawa terbang di bawah terik matahari hitam dengan pedangnya. Tiba-tiba, dia berhenti, dan ekspresi garang melintas di wajahnya. Li Qingshan, beraninya kau, beraninya kau. Aku pasti akan kembali ke dunia manusia dan mengambil kembali semua milikku. Chuolong, aku lapar. Cepat cari sesuatu untuk dimakan. Suara malas Qian Rongzi terdengar dari permata berbentuk berlian di antara alisnya. Apa yang ingin kamu makan? Chuolong menenangkan diri dan bertanya dengan lembut. Kaisar Iblis, aku selalu merindukan cita rasa dari Master Istana Koleksi Pedang itu. Hari itu, setelah memperoleh cukup informasi, mereka berdua hampir bersamaan menahan pedang Si Kong Chang dan menggunakan Venomous Snake Hell untuk mengancamnya. Setelah satu putaran pencarian jiwa, kemudian, mereka melahapnya habis-habisan dan menghilangkan semua petunjuk. Kita sudah menarik perhatian para petinggi di wilayah infernal. Bahkan jika kita punya beberapa metode penyembunyian, kita tidak boleh membuat keributan lagi. Itu masuk akal, tapi aku masih ingin makan. Chuolong terdiam sejenak, sesuai keinginanmu. Ketika Li Qingshan berdiri di altar abu-abu lagi, dia akhirnya punya waktu untuk mengamati sekelilingnya. Dia tetap waspada. Saat dia melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia berada di sebuah aula megah yang menyerupai istana. Ki spiritualnya begitu padat sehingga seperti cairan. Jika berada di dunia lima benua, cahaya spiritual yang dipancarkannya mungkin akan terlihat hingga ribuan kilometer. Namun, di sini, itu hanya cahaya redup yang tidak terlihat. Dia samar-samar bisa merasakan operasi semacam formasi. Itu lebih mendalam daripada formasi apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Kekuatannya jelas. Untungnya, itu tidak melancarkan serangan. Kalau tidak, Li Qingshan bisa mundur ke dunia lima benua dan benar-benar menyerah pada jalan ini. Dia bisa menemukan cara lain untuk memasuki dunia manusia. Formasi penjaga biasanya digunakan untuk pertahanan eksternal, tetapi pada dasarnya semua formasi memiliki daya rusak paling besar terhadap musuh internal. Selain itu, tidak ada penyergapan atau serangan lain. Mungkin Chuolong merasa bahwa pedang Kaisar Naga Sejati sudah cukup untuk menjaga tempat ini. Lagi pula, itu hanya untuk berjaga-jaga terhadap orang yang menyelinap masuk melalui tanaman merambat langit. Bahkan dengan kekuatan Li Qingshan saat ini, dia dalam bahaya terbunuh. Jika itu adalah Raja Iblis Besar atau kultivator besar lainnya dengan kultivasi 3 kesengsaraan surgawi, mereka pada dasarnya akan berada di bawah kekuasaannya. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Dia berdiri dengan hati-hati di altar, memastikan bahwa dia bisa mundur ke Heaven Climbing Fin kapan saja. Saat ia menghirup dan menghembuskan ki spiritual murni, ia beradaptasi dengan hukum dunia manusia. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dunia kecil di dalam tubuhnya perlahan mulai berputar. Sangat sulit baginya untuk secara langsung memengaruhi kekuatan semua kemampuan bawaannya. Ini termasuk kekuatan fisiknya dan kemampuan pemulihannya. Semuanya ditekan. Mustahil baginya untuk menampilkan kekuatan penghancur yang dimilikinya di dunia lima benua. Namun, penindasan semacam ini bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, itu adalah hal yang baik. Prosesnya sama seperti proses penyulingan pil. Hanya di bawah tekanan yang besar, khasiat obat dari berbagai tanaman obat dapat dikeluarkan, dan akhirnya membentuk pil kecil. Saat ini, ia seperti menggunakan langit dan bumi sebagai tungku pil untuk membantunya memurnikan ki spiritual dan memadatkan kekuatannya. Setiap kali dia menghirup seteguk ki spiritual dan menghembuskan seteguk gas buangan, auranya akan menjadi sedikit lebih murni. Efek kultivasinya jauh lebih besar daripada di dunia lima benua. Adapun kekuatan kemampuan dan teknik sihir, itu hanya semacam penampakan saja. Seperti halnya bagaimana lebih mudah menimbulkan angin kencang daripada menimbulkan gelombang, jika seseorang terkubur di dalam tanah, pasir, dan batu, akan sangat sulit untuk bergerak. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi ketika dia baru saja tiba di dunia lima benua.
Ki spiritualnya jelas sangat tipis, tetapi kekuatan teknik sihir yang dikeluarkan oleh jimat ilahi penciptaan agung ternyata luar biasa besar. Karena hukum alam inilah ki spiritual yang padat tidak memenuhi dunia dengan cahaya spiritual. Jika tidak ada batasan seperti itu, di lingkungan seperti itu, mungkin semua orang bisa berkultivasi di dunia manusia. Semua makhluk hidup bisa menjadi roh, dan tidak akan ada manusia atau binatang buas. Sebagai dewa dunia lima benua, Li Qingshan secara pribadi telah mengalami evolusi dunia dari kecil hingga besar. Hukum langit dan bumi memberinya perasaan bahwa dunia adalah makhluk hidup yang selalu mempertahankan esensi tertentu. Misalnya, tidak peduli seberapa banyak seekor harimau makan, ia tidak akan tumbuh menjadi gajah atau paus. Ia hanya bisa tumbuh menjadi harimau besar. Tidak peduli seberapa besar dunia lima benua dan seberapa padat ki spiritualnya, tidak semua orang bisa berkultivasi dan bahkan binatang buas bisa menjadi monster. Para pembudidaya adalah anak-anak yang dicintai dunia, tetapi juga anak-anak pemberontak yang ingin mengkhianati dunia. Seolah-olah di atas 6 jalur reinkarnasi dan 3.000 dunia, ada hukum tertinggi yang membuat semua dunia mempertahankan kesamaan tertentu. Dia tidak bisa tidak memikirkan matahari ilusi di langit dunia 9 benua. Apakah matahari di dunia manusia itu nyata? Namun, itu tidak menjadi masalah. Suatu hari, ia akan melihat matahari yang sesungguhnya. Chapter 1358. Tidak ada gunung pedang, lautan api, es, angin, atau guntur. Semuanya tidak berbeda dari saat dia berada di altar. Li Qingshan tidak dapat menahan napas lega. Meskipun kura-kura roh telah memulihkan kemampuannya untuk meramal, ia dibatasi oleh hukum dunia. Nasib menjadi semakin tidak dapat diprediksi, tidak lagi sejelas dan setajam ketika ia berada di dunia bawah. Namun, ia percaya jika ada bahaya yang mengancam jiwa, ia masih akan merasakannya. Lagi pula, saat ini dia tidak sedang menghadapi lawan yang hidup, bahkan tanpa metode khusus, pikiran manusia yang rumit dan terus berubah secara alami akan membingungkan rahasia surgawi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar kebingungannya. Sebaliknya, itu adalah formasi tanpa kesadarannya sendiri. Segala sesuatu yang terjadi sesudahnya lebih lancar dari apa yang dibayangkannya. Li Qingshan segera merasa rileks. Ia mulai berkeliling di sekitar tempat tinggalnya seolah-olah sedang bertamasya. Dua kata, Dragon Pool, tergantung di atas pintu masuk utama, yang seharusnya menjadi nama tempat tinggal itu. Jika Chuolong masih ada di sini, tempat itu akan sesuai dengan namanya, tetapi sekarang, hehe, saya hanya bisa mengubahnya menjadi Tiger's Lair. Seluruh hunian kolam naga dibangun di atas gunung. Karena kesalahpahaman yang diberikan oleh aula yang menyerupai istana itu, tempat tinggal itu tidak sebesar yang dibayangkannya. Paling tidak, tempat tinggal itu jauh lebih kecil dari gunung kepala naga. Namun, setiap inci ruang diukir dengan sangat teliti, sangat mewah dan elegan. Ada aula utama, aula samping, ruang belajar, ruang minum teh, ruang samping, taman. Bangunan yang paling berharga sebenarnya adalah taman. Tidak hanya terdapat banyak bunga dan tanaman eksotis, ada juga mata air spiritual. Sambil membungkuk untuk minum beberapa teguk, ki spiritualnya begitu kental hingga membuat Li Qingshan merasa seperti sedang mabuk. Bunga-bunga dan tanaman herbal yang eksotis itu mengeluarkan aroma yang aneh, menyebabkan Qilin menjadi gelisah. Panduan panjang umur Qilin beredar lebih cepat. Dia hampir menguasai lapisan pertama. Namun, selain pedang kaisar naga sejati, dia tidak menemukan jimat lain yang layak, menyebabkan Li Qingshan mengutuk Chuolong sebagai seorang pengemis. Namun, di meja ruang belajarnya, dia menemukan sekotak penanda buku. Dia menemukan sekotak penanda buku. Beberapa diukir dari batu giok, beberapa terbuat dari perak, beberapa terbuat dari tembaga, dan beberapa diukir dari kayu. Semuanya antik, indah, dan elegan. Mereka mengandung energi spiritual yang aneh, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka tidak terlihat seperti harta ajaib yang dapat membunuh atau bertahan melawan musuh. Dia dengan santai menyimpannya di dalam cincin Sumerunya. Benar, sejak dia memasuki alam manusia, bahkan ruang di cincin Sumeru telah menyusut drastis. Hanya tersisa kurang dari 1/10-nya. Untungnya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kalau tidak, bisa-bisa meledak. Tidak perlu menyebutkan hal lain. Hanya menggunakan tempat ini sebagai gua kultivasi memiliki manfaat yang tak terbatas. Dia bahkan dapat mencoba untuk mendorong kultivasinya ke kesengsaraan surgawi kelima selangkah demi selangkah. Namun, dia tidak berani melupakan satu hal. Setelah memasuki alam manusia, janjinya selama 500 tahun dengan Qiong Qi telah menyusut drastis. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengatasinya, maka tidak akan ada artinya bahkan jika dia selamat dari 5 kesengsaraan surgawi. Dia harus menemukan cara untuk memasuki lubang pembuangan. Namun, setelah berpatroli beberapa saat, dia tidak menemukan apa yang paling ingin dia temukan, yaitu mata seluruh formasi. Kalau dia tidak bisa menemukan mata formasi itu, dia tidak akan bisa mengendalikan seluruh formasi pelindung, dan gua abadi kolam naga ini bukan lagi miliknya. Kalau dia memecah formasi dengan paksa, mungkin saja formasi itu akan melakukan serangan balik. Mungkin hal ini menarik perhatian orang lain karena adanya gua kolam naga ini. Dari itu, dan itu adalah dari. Li, dia, dan, atau tidak pernah, dia, atau, dia, Li, dia tidak, dia, dari, dan. Li Qingshan tidak pernah mempelajari ilmu formasi, jadi dia tidak pernah menerobos formasi tersebut dengan paksa. Itu adalah asal-usul kura-kura roh. Sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan, dia juga tidak bisa mendapatkan apapun. Sungguh sakit kepala. Kemudian, dia teringat apa yang dikatakan Chuo Dragon. Dia mendapat kilasan inspirasi dan menyadari sesuatu.
Naga Chuo pernah berkata bahwa ia ingin menyempurnakan dunia 9 provinsi menjadi sebuah tempat tinggal. Dalam hal itu, mustahil untuk hanya menggunakan tanaman merambat langit untuk menghubungkan dunia 9 provinsi dengan tempat tinggal kolam naga. Pasti ada cara untuk menggabungkan keduanya, menjadikan dunia 9 provinsi menjadi bagian dari tempat tinggal kolam naga. Akibatnya, Li Qingshan kembali ke tempat dia memulai dan mengamati altar tinggi itu. Altar itu berwarna abu-abu, seperti diukir dari batu biasa. Namun, ketika dia menyentuhnya, altar itu terasa sangat kokoh dan halus, seperti sejenis batu giok. Awalnya, dia mengira altar itu hanya digunakan untuk menemukan pohon anggur panjat langit. Dari kelihatannya, itu tidak sesederhana itu. Pandangannya tertuju pada pilar yang mengarah langsung ke aula utama. Tanpa naga emas yang dibentuk oleh pedang kaisar naga sejati, itu tampak lebih biasa saja. Akan tetapi, berdiri di tengah altar bukan hanya sekadar dekorasi. Mungkin naga emas itu tidak hanya ada di sana untuk membunuh para penumpang gelap. Ia juga ada di sana untuk melindungi mereka. Berpikir sampai di sana, Li Qingshan naik ke altar lagi dan tiba di depan pilar. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuhnya. Kura-kura roh itu tiba-tiba memberinya peringatan keras, memperingatkannya bahwa sangat mungkin baginya untuk membayar harganya dengan nyawanya. Li Qingshan justru gembira, bukannya khawatir. Pilar itu jelas merupakan titik krusial dari seluruh formasi. Begitu seseorang mencoba menghancurkan atau menyempurnakannya, mereka akan langsung memicu serangan ke seluruh formasi. Jelas, nyawa mereka akan terancam. Akibatnya, dia menarik tangannya kembali dan menunggu kedatangan Little N dan yang lainnya. Jika dia ingin menyempurnakan formasi, dia membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Dalam waktu singkat, matahari terbit dan terbenam di dunia 5 provinsi. Waktu berlalu sangat cepat, yang membuatnya merasa sangat mendesak. Waktu tidak menunggu siapapun. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba. Mereka merasakan aura spiritual murni, dan ekspresi mereka pun berubah-ubah. Little N memejamkan matanya dan merasakannya. Meskipun dia tidak mengandalkan ki spiritual untuk berkultivasi, dia harus berkultivasi di dunia seperti ini jika dia ingin mengolah jalan tulang putih dan keindahan luar biasa ke tingkat yang lebih tinggi. Gu Yanying tersenyum lebar, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya sedikitpun. Luo Hou Xiaoming, di sisi lain, merasa agak emosional. Dalam waktu yang singkat, ia benar-benar telah kembali ke 6 alam samsara dari dunia miniatur dengan ki spiritual yang tipis. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan alam asura, bagaimanapun juga, itu masih merupakan dunia dengan level yang sama. Kultivasinya akan pulih dengan kecepatan yang lebih cepat. Ini semua berkat Li Qingshan. Suatu ketika mereka bertiga sudah terbiasa dengan hukum dunia di alam fana. Little N memasang Blood Sea Banner dan sungai darah mengalir keluar, melilit altar. Kemudian, dia melemparkan skeleton Demon Formation, membentuk formasi pertahanan yang kuat. Luo Hou Xiaoming berdiri di belakang Li Qingshan, bersiap menebus Little N. Gu Yanying membentangkan sayapnya sebagai asuransi terakhir. Dia siap melarikan diri kembali ke dunia 5 provinsi bersama mereka jika penyempurnaan gagal. Ketika semuanya sudah siap, mata Li Qingshan berubah menjadi biru tua, setenang dan senyap seperti laut dalam. Dia meletakkan tangannya di Hua Biao dengan lembut. Pada saat itu, angin kencang bertiup kencang, menimbulkan gelombang darah. Awan gelap yang bergulung-gulung mengelilingi mereka dari segala arah, dipenuhi kilat dan guntur. Itu memekakkan telinga. Li Qingshan menutup telinga terhadap hal itu. Dia menggunakan transformasi penyuruh untuk menyimpulkan formasi itu dengan sekuat tenaga. Dengan suara dengungan, hujan deras melesat keluar dari awan gelap bagaikan anak panah. Kilatan demi kilat menyambar bagaikan palu besar. Sungai darah mengalir deras, menghalangi hujan deras. Namun, sebuah celah terbuka karena sambaran petir, sehingga hujan deras pun mengalir masuk. Luo Hou Xiaoming, yang tadinya berdiri tak bergerak, tiba-tiba meraung dan bergerak. Ia berubah menjadi sosok humanoid yang samar dan terbang mengelilingi Hua Biao. Tinjunya, kakinya, sikunya, lututnya, kepalanya, setiap bagian tubuhnya adalah senjata, menghancurkan hujan badai dan petir. Namun, pada suatu saat, spanduk laut darah penuh dengan lubang. Lebih dari selusin manik doa tengkorak hancur, dan seluruh formasi setan kerangka jatuh satu tingkat. Darah mengalir dari sudut mulut Luo Hou Xiaoming. Dia berteriak, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yanying, bersiaplah. Bahkan jika mereka semua memiliki garis keturunan dan warisan manusia super, mustahil bagi mereka untuk melawan formasi pelindung kediaman kaisar manusia. Paling-paling, mereka hanya bisa mengulur waktu untuk Li Qingshan. Jika mereka tidak dapat menyempurnakan formasi tepat waktu, maka mereka hanya bisa mundur. Ya, Gu Yanying tiba-tiba menyadarinya. Tetesan air hujan meninggalkan beberapa penyok di altar pengorbanan. Jika kita mundur kali ini, altar pengorbanan akan hancur. Luo Hou Xiaoming mengerutkan kening. Bukan hanya altar pengorbanan, titik-titik krusial formasi juga akan hancur, jadi kita tidak akan bisa memperbaiki formasi ini lagi. Tanaman merambat langit juga tidak akan bisa menusuk ke dalam tempat tinggal. Ini mungkin jaminan yang ditinggalkan Huilong. Kenyataannya, Huilong sama sekali tidak memikirkan hal ini. Sudah cukup tidak masuk akal bahwa seorang kultivator kesusahan surgawi ketiga dapat menahan serangan mendadak pedang kaisar naga sejati, apalagi, formasi melintasi awan dan memanggil hujan ini. Hanya hembusan angin itu saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa dan menghancurkan tulang. Dan begitu formasi pelindung diaktifkan, formasi itu tidak akan peduli dengan kerugian apapun. Formasi itu hanya akan menghancurkan penyusup dengan segala cara. Bahkan titik-titik krusial formasi akan hancur. Itu tidak akan memberi musuh kesempatan untuk menyempurnakannya. Formasi ini memiliki mekanisme perlindungannya sendiri. N kecil berkata dengan tenang, tinggal 10 napas lagi. 7.
Hujan deras turun dengan deras, menyapu bersih sungai darah. 4. Petir menyambar dan menghancurkan kerangka-kerangka. 1. Puluhan ribu tetes air hujan dan rentetan petir menyambar ke arah keempatnya dari segala arah. Gu Yanying mencengkeram bahu Li Qingshan. Dia hendak mundur ke dalam pohon anggur panjat langit. Li Qingshan berteriak, awan dan hujan berhamburan. Pada saat itu, awan gelap, hujan deras, dan kilat menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Gu Yanying terkejut. Dia tersenyum dan mengacungkan jempol pada Li Qingshan. Dia memang selalu bisa diandalkan. Li Qingshan merentangkan tangannya. Selamat datang di rumah baru kita. Aku sudah memikirkan nama barunya. Luo Hou Xiaoming menyela, tidak baik bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama. Lupakan saja nama baru itu. Gu Yanying juga berkata, benar sekali. Nama tidak terlalu penting. N kecil mengangguk tanpa suara. Li Qingshan berkata, hei, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau hanya tidak ingin mendengar nama yang kusebutkan padamu. Luo Hou Xiaoming berpura-pura terkejut. Aku tidak menyangka kau akan memiliki kesadaran diri seperti itu. Aku telah meremehkanmu. Baiklah, kamu kurang beruntung. Kalau kamu tidak mau mendengarnya, aku tidak mau repot-repot mengatakannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini, kita perlu segera mengirim orang untuk mengumpulkan informasi dan memahami situasi di sekitarnya sehingga kita dapat membuat rencana langkah selanjutnya. Ketika Luo Hou berkata, kita perlu segera mengirim orang, dia hanya melihat ke arah Li Qingshan. Li Qingshan menunjuk dirinya sendiri. Aku lagi. Luo Hou Xiaoming mengangguk. Ya, kamu lagi. Kau seorang prajurit profesional. Mengapa kau bersembunyi di belakang dan berpura-pura menjadi penasihat militer? Gu Yanying berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Jika ada masalah, aku bisa melarikan diri lebih cepat. Luo Hou Xiaoming berkata, Asura agak mencolok di alam manusia, dan wanita cantik akan dengan mudah menarik perhatian kemanapun mereka pergi, dan menyembunyikan penampilan asli mereka akan dengan mudah menarik masalah, jadi. Baiklah, aku akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu bahwa gua ini disebut starting point. Luo Hou Xiaoming tertegun. Tiba-tiba dia berkata, maafkan aku. Gu Yanying juga memiliki ekspresi minta maaf. Chapter 1359. Terdengar tawa terbahak-bahak. Li Qingshan menepuk pahanya dan berkata, aku tahu kalian tidak punya selera, jadi aku sengaja menguji kalian dengan membangun gua. Hahaha. Sudut mata Luo Hou Xiaoming berkedut, aku benar-benar ingin menghajarnya. Gu Yanying memutar matanya, sayangnya, kamu tidak bisa mengalahkannya. N kecil menundukkan kepalanya, aku tidak senang. Li Qingshan mengusap kepalanya. Xiao Anku jelas merupakan pengecualian, tetapi jika itu adalah kediaman kolam naga, biarlah begitu. Ini memang bukan tempat untuk tinggal lama. Sulit untuk mengatakan kapan kita akan kedatangan tamu. Aku akan segera menemukan gua baru, jadi kalian bisa bercocok tanam di sini. Namun, jangan mencoba melewati masa kesusahan untuk saat ini. Saya khawatir itu akan menarik perhatian beberapa orang. Little N berkata, Qingshan, dasar bodoh, aku tidak perlu kau ceritakan padaku. Kau sangat bertele-tele. Senyum Li Qingshan membeku, sementara Little N tertawa. Gu Yanying tersenyum, gua baru itu tidak terlalu buruk. Jangan khawatir, ini akan lebih baik dari ini. Li Qingshan mengusap pipi Little N dengan keras, melambaikan tangannya, dan berjalan menuju pintu masuk gua. Dengan suara keras, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari yang terang dan indah masuk dan menyelimuti sosoknya. Matahari bersinar seperti api. Saat itu pertengahan musim panas, dan pegunungan yang bergelombang tampak hijau. Hijaunya begitu pekat sehingga tampak seperti akan menetes dari pegunungan. Saat angin gunung berhembus, aroma rumput dan pepohonan tercium, bercampur dengan kicauan burung. Pemandangan itu penuh dengan vitalitas. Namun, tidak ada yang istimewa tentang itu. Jika bukan karena kepadatan ki spiritual yang tidak biasa, dia akan menduga bahwa dia telah kembali ke 9 provinsi, berdiri di Bukit Craching Ox dan melihat pegunungan tanpa batas. Dia telah resmi melangkah ke 6 jalan reinkarnasi dan rasanya seperti dia telah mengalami reinkarnasi. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada desa-desa kecil. Yang ada hanya gunung-gunung yang sepi, dan gunung-gunung itu seperti naga. Li Qingshan secara acak mengambil sebuah batu dan menghancurkannya, merasakan perubahan dalam kekuatannya. Rasanya seperti aku jatuh ke alam yang lebih tinggi. Mungkin lebih dari itu. Jika aku berubah menjadi dewa iblis, aku mungkin tidak akan mencapai 100 kaki. Ini adalah hal yang hebat untuk kultivasi. Sungguh menarik. Dan persis seperti yang saya harapkan. Hukum langit dan bumi memiliki efek pengekangan. Jika tidak, dalam lingkungan dengan ki spiritual yang kaya, bahkan jika burung dan binatang tidak bisa menjadi monster, rentang hidup mereka akan sangat diperpanjang. Begitu mereka memiliki rentang hidup yang lebih panjang, kemungkinan mereka menjadi monster akan meningkat pesat. Sebagai makhluk paling cerdas di antara semua makhluk, manusia kemungkinan besar dilahirkan dengan tubuh spiritual bawaan dan memiliki potensi untuk menjadi pembudidaya. Jika memang begitu, aku khawatir tempat ini tidak bisa lagi disebut alam fana. Selain gua abadi kolam naga di belakangnya, tidak ada orang lain di sekitarnya. Hal ini sudah diduga, bahkan manusia biasa akan mencari tempat yang indah untuk membangun villa setelah mereka menjadi kaya. Para pembudidaya akan memilih tempat yang diberkati di mana urat-urat roh berkumpul untuk membangun gua abadi mereka. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk berkumpul bersama. Kalau tidak, dia tidak akan berani keluar dari pintu depan dengan begitu santai. Namun, ini tidak berarti tempat itu aman. Tempat tinggal gua kolam naga ini jelas berada dalam lingkup pengaruh sekte manifestasi segudang.
Dengan kecepatan terbang para kultivator, akan ada orang yang datang mencari naga Hui kapan saja. Mereka pasti akan datang mengetuk pintunya. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator alam berdaulat manusia. Terlebih lagi, kultivator terkuat dari sekte manifestasi segudang jelas bukan hanya seorang kultivator alam berdaulat manusia. Bahkan jika semua ini tidak terjadi, kultivasi membutuhkan ketenangan dan konsentrasi. Bagaimana mereka bisa gelisah sepanjang waktu? Mereka bahkan harus berhati-hati saat melewati kesengsaraan surgawi. Jadi, mereka harus menemukan tempat tinggal gua abadi yang baru sebagai markas mereka. Namun, dia baru saja tiba di dunia manusia. Dia tidak mengenal tempat itu dan tidak tahu di mana mencari informasi. Tepat saat dia hendak memilih arah secara acak, dia tiba-tiba mengendus dan mengulurkan tangannya untuk menangkap embusan angin gunung. Dia menempelkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya dengan keras. Bau manusia. Dia tertawa. Seperti iblis yang hendak memilih seseorang untuk dilahapnya, dia melompat dan jatuh langsung ke bawah tebing. Angin gunung bersiul melewati telinganya. Gelombang biru bertiup menerpa wajahnya. Dengan bunyi plop, ombak biru itu pecah dan jatuh ke kolam yang dalam. Setelah tenggelam lebih dari 100 kaki, ia masih tidak dapat melihat dasarnya. Mungkin inilah asal-muasal nama, kolam naga. Sinar matahari bersinar melalui permukaan air dan beriak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berenang ke hulu. Ketika dia keluar dari kolam, tetesan air menetes ke bawah. Rambut merah dan mata merahnya telah berubah menjadi rambut hitam dan mata hitam, menyatu dengan wujud iblisnya dan wujud manusia aslinya. Dia masih sangat tampan, tetapi dia bukan lagi iblis telanjang. Di dunia manusia, dia jelas harus bertindak seperti manusia. Namun, meskipun dia telah menyembunyikan Ki Daemonnya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan sifat liar dan kasar dari seorang Raja Daemon. Meskipun dia manusia, dia mengolah metode kultivasi yang brutal dan sombong seperti catatan penghancuran dunia Kaisar Ekstrim. Dia hanya perlu mengukir kata, orang jahat, di dahinya. Dia benar-benar tidak cocok untuk mengumpulkan informasi. Dia melambaikan tangannya, dan kolam yang dalam itu pun menjadi sunyi. Ombak biru itu bagaikan cermin. Dia berjongkok dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seketika, niat membunuhnya melonjak seperti harimau yang berjongkok, membuat orang-orang ketakutan. Iblis harimau itu terlalu ganas. Burung Phoenix terlalu sombong, kura-kura roh terlalu dingin, dan iblis kera pada dasarnya hanyalah bahan tertawaan. Dia mungkin tidak bisa tidak mencari kesenangan, atau dengan kata lain, masalah. Iblis lembu itu tidak jahat. Dia agak sederhana dan jujur, tetapi sayang sekali dia agak tidak masuk akal. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil membuat berbagai ekspresi. Ada yang pendiam, ada yang acuh tak acuh, seperti sedang mengubah wajahnya. Setiap ekspresi sangat berbeda, pada dasarnya seperti dia adalah orang yang berbeda. Ini adalah karakteristik khusus dari berbagai transformasi iblis. Itu tidak hanya akan memengaruhi ekspresi dan sikapnya, tetapi bahkan akan memengaruhi caranya melakukan sesuatu dari dalam keluar, serta kultivasinya di masa depan. Ekspresi wajahnya berkelebat, dan matanya berbinar. Ia menamparkan pipi kanannya 3 kali, mengubah ekspresinya 3 kali, lalu menepuk pipi kirinya dengan lembut. Akhirnya, ia berhasil menangkap ekspresi yang berkelebat itu, dan ia tersenyum puas. Di cermin air, wajahnya tampak damai, dipenuhi cinta kasih untuk semua kehidupan di dunia dari lubuk hatinya. Dia bahkan tidak sanggup menyakiti sehelai rumput atau seekor semut. Khususnya, matanya tampak berwarna hijau zamrud. Matanya seperti ranting pohon willow yang bergoyang tertiup angin musim semi, lembut dan bersemangat, namun juga seperti air laut di bawah sinar matahari musim panas. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang menyenangkan. Bahkan, dia tampak agak polos. Ketika dia tersenyum, dia seperti seorang pemuda. Inilah kebajikan yang ada di lubuk hatinya, dan transformasi kilin membuatnya semakin jelas. Dia menyentuh wajahnya dan tersenyum. Baiklah, ini dia. Dengan wajah ini saja, aku akan memenggal kepala siapapun yang berani mengatakan aku bukan orang baik. Kebetulan saya juga sedang mengolah panduan panjang umur kilin, jadi saya akan mendapatkan yang terbaik dari kedua hal tersebut. Dia berbalik dan memasuki hutan, bergegas menuju ke arah bau manusia. Melintasi pegunungan dan punggung bukit, Li Qingshan menempuh perjalanan lebih dari 50 km. Tiba-tiba, hembusan udara busuk menyerangnya. Sambil meraung, seekor harimau berwarna cerah dengan dahi putih dan mata terkulai melompat keluar dari hutan. Ukurannya 2 kali lipat dari harimau biasa, hampir menjadi Daemon. Ia menatap Li Qingshan dengan penuh nafsu, menghalangi jalannya. Li Qingshan menyembunyikan seluruh auranya, jadi dia tampak lebih seperti manusia biasa. Ketika dia melihat harimau menghalangi jalannya, dia tidak terburu-buru untuk maju. Dia berhenti dan menatap harimau itu sambil tersenyum. Harimau itu menatapnya dengan curiga dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, harimau itu menatap matanya dan menundukkan kepalanya. Harimau itu perlahan mundur dan memberi jalan kepadanya, seperti seorang jenderal yang setia menghadapi raja yang baik hati. Senyum Li Qingshan semakin lebar. Kucing yang baik, kamu memang dari keluargaku. Di masa depan, makanlah lebih banyak sayuran dan kurangi daging. Aku harap kamu akan segera menjadi iblis. Harimau itu berteriak seolah menanggapinya. Ia berbalik dan melompat ke dalam hutan. Haha, ini langkah yang bagus. Di masa depan, aku harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Li Qingshan terus maju dan melewati hutan lebat. Saat dia semakin dekat dengan bau manusia, dia merasa sedikit bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Ini adalah seseorang dari dao alam manusia. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan merasa sedikit aneh.
Ada banyak orang di sekitar, tetapi mengapa mereka semua bersembunyi di balik pepohonan? Ada juga bau darah yang samar-samar. Dengan suara desiran, cahaya dingin melintas di depannya. Seorang pria kekar melompat keluar dari balik pohon. Wajahnya garang dan tubuh bagian atasnya telanjang. Otot-ototnya menonjol. Hei, nak, jalan ini dibuka olehku, dan pohon ini ditanam olehku. Kalau kau mau lewat sini, tinggalkan tol. Li Qingshan tercengang. Dia merasakan firasat aneh dan berpikir tak percaya, aku dirampok. Pria kuat itu meletakkan pisau besar di tangannya dan tertawa. Anak ini ketakutan sekali. Saudara-saudara, keluarlah. Lebih dari 10 bandit keluar dari hutan dan menatap Li Qingshan seolah-olah mereka sedang melihat seekor sapi atau seekor domba. Mereka berbicara serempak. Anak ini tidak membawa apa-apa. Dia tidak terlihat seperti pedagang, juga tidak terlihat seperti pejalan kaki. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Mungkin dia juga seorang idiot yang mencari keabadian. Haha, akhir-akhir ini banyak sekali orang idiot seperti dia. Kenapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu layak? Jika itu benar, maka kita bisa makan besar lagi. Tapi dia terlihat seperti orang miskin. Penampilannya tidak buruk. Mungkin kita bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Lebih baik makan. Li Qingshan kembali sadar. Ia langsung ingin bersikap bermusuhan dan membunuh mereka. Namun, ia teringat bahwa ia baru saja memastikan aturan perilaku di dunia manusia. Terlebih lagi, ini adalah kelompok orang pertama yang ia temui di dunia manusia. Bahkan jika itu hanya untuk berkultivasi, tidak baik untuk segera mengubah arahnya. Lupakan saja, kalian beruntung. Surga memiliki keutamaan menghargai kehidupan. Sekarang aku menggunakan keutamaan untuk memenangkan hati orang lain, menggunakan keutamaan untuk memenangkan hati orang lain. Sambil mengulang-ulang kata-kata, menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang, dia menatap tajam ke arah pemimpin bandit itu dan berkata sambil tersenyum, sahabatku, tolong bantu aku. Sang pemimpin bandit berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia juga terpana oleh pesona aneh mata itu. Li Qingshan tersenyum dan hendak mengitarinya. Pemimpin bandit itu tiba-tiba menjadi marah. Dia menaruh pisaunya di leher Li Qingshan dan berkata, kau cukup berani. Beraninya kau memanggilku saudara. Sekarang berlututlah dan bersujud 3 kali. Panggil aku, kakek, 3 kali. Aku akan membantumu. Qilin adalah raja dari semua binatang buas. Bahkan jika hanya ada sedikit auranya, ia dapat membuat harimau mundur. Bahkan jika manusia terinfeksi oleh aura Qilin, mereka tidak akan mudah berubah pikiran. Bagaimanapun, Qilin tidak memiliki pesona rubah berekor 9. Li Qingshan terdiam sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan kalimat dari sela-sela giginya, sialan, dunia manusia benar-benar tidak bersahabat. Kelompok bandit itu berteriak tak terkendali, dasar bodoh. Apa kau tidak mengerti apa yang dilakukan kakek-kakek? Apa kau pikir kau bisa lolos hanya dengan beberapa patah kata? Semua orang di sini adalah kakekmu. Kamu harus bersujud 3 kali dan memanggilku kakek 3 kali. Yang di depanmu adalah kakek besar, dan aku kakek keduamu. Pemimpin bandit itu menyeringai dan berkata, jika kau berani mengatakan tidak, aku akan segera menggali jantung dan hatimu untuk dimakan bersama anggur. Ide bagus. Chapter 1360. Dari mana kau mendapatkan ini? Pemimpin bandit itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya. Unduh koleksi lengkap. Rajaku, seorang bandit menunjuk dadanya dengan ngeri. Ia menundukkan kepalanya dan melihat jejak darah menyebar. Penglihatannya menjadi gelap dan ia jatuh ke tanah, mati. Awan gelap melintasi matahari yang terik, dan hutan tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa teriakan melengking dengan cepat mereda, bercampur dengan beberapa gumaman, menangkan orang dengan kebajikan, menangkan orang dengan kebajikan. Namun, di dunia ini, sangat mudah untuk menyerah kepada binatang buas, tetapi sulit untuk memenangkan hati orang. Raungan harimau bergema di pegunungan. Setelah beberapa saat, pucuk-pucuk pohon berguncang, dan tercium bau amis. Baru saja, harimau ganas itu melompat keluar dari hutan dan melihat sepasang mata merah di hutan yang gelap. Ia tergeletak di tanah, bulunya berdiri tegak, dan gemetar. Meskipun ia memiliki kecerdasan spiritual, ia tidak dapat menghubungkannya dengan manusia aneh yang baru saja dilihatnya. Kucing besar, beri jalan untukku. Aku akan mentraktirmu makan, dan kita tidak akan berutang apapun. Hahaha, di zaman dahulu, Buddha mengorbankan dirinya untuk memberi makan harimau. Hari ini, Li Qingshan membunuh pencuri untuk memberi makan harimau. Bukankah dia lebih baik dari Buddha? Teguk, teguk, teguk. Anggur kental itu masuk ke tenggorokannya, dan dia menjadi buas seperti harimau. Setelah beberapa saat, seorang pemuda tampan berjalan keluar dari hutan. Awan terbelah, dan matahari bersinar terang. Dia menjilati darah di sudut mulutnya dan tersenyum damai. Perutnya keroncongan beberapa kali, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Baru saja, itu hanya kemarahan. Kau ingin minum hatiku, aku akan mencicipi jantungmu. Namun, setelah memakannya, rasanya sungguh lezat. Energi spiritual yang kaya menyatu ke dalam setiap inci dagingnya, dan masih terasa di mulutnya. Ketika dia menggigitnya, rasanya seperti bola daging sapi yang berair. Kemudian, ia tidak dapat menahan keinginannya dan makan sepuasnya. Jika ia tidak memiliki rasa kemanusiaan, ia mungkin tidak akan mampu menunggu sampai harimau itu datang. Apakah karena energi spiritual? Tidak. Saat dia memakan Raja Serigala Es, energi spiritualnya lebih kaya, tetapi dia tidak merasakan hal ini. Itu karena lapar, hukum langit dan bumi di alam manusia. Dia mengembalikan perasaan yang telah lama hilang itu kepadanya, dan dia sekali lagi memiliki naluri makhluk hidup. Dan sebagai roh segala sesuatu, manusia adalah milik setan. Mungkin mereka memang lesat. Dia tidak bisa menahan senyum.
Dunia ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan banyak misteri. Dia membuka telapak tangannya dan di sana ada sebuah penanda buku dari kayu yang sangat indah. Itu persis sama dengan penanda buku yang dia temukan di Gua Abadi Kolam Naga. Dia menemukannya di tubuh pemimpin bandit itu. Dia menundukkan kepalanya dan mengendus pelan. Selain bau keringat pemimpin bandit yang menjijikkan, ada bau lain yang bahkan lebih pekat. Ada sedikit jejak aura spiritual yang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia biasa. Meskipun dia tidak tahu efek dari benda ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki bandit. Dia teringat apa yang dikatakan para bandit itu. Para penggarap, tidak mungkin. Ketika ia mengikuti bau itu ke sarang bandit, ia menemukan seorang pemuda dengan hidung bengkak dan wajah bengkak. Ia telanjang bulat dan diikat seperti babi. Baiklah, Li Qingshan menghela napas. Dilihat dari aura orang ini, dia benar-benar seorang praktisi Qi. Terlebih lagi, auranya persis sama dengan yang ada di penanda buku kayu. Ya, dia adalah seorang praktisi Qi yang telah ditangkap oleh bandit. Dari kelihatannya, dia akan digunakan sebagai pelengkap anggur. Pemuda itu merasa malu dan cemas ketika dia berkata, "Selamatkan aku. Selamatkan aku." Ada rasa merica di mulutnya. Li Qingshan mengeluarkan penanda buku dari kayu. "Apakah ini milikmu?" Mata pemuda itu langsung berbinar. "Itu milikku. Dari mana kau mendapatkan ini? Apakah kau membunuh para bandit itu?" "Para bandit itu dimakan harimau. Saya yang mengambilnya." Pemuda itu menghela napas lega. Ia segera melupakan kesulitannya saat ini. Ia berkata dengan enggan, "Bisakah kau mengembalikannya kepadaku?" Li Qingshan berkata, "Tentu saja. Itu luar biasa. Surga membantu mereka yang baik. Bisakah kau membantuku melepaskan tali ini? Katakan padaku dulu, apa gunanya benda ini?" Li Qingshan melambaikan penanda buku kayu di depannya. Ini pusaka keluargaku. Tidak terlalu berguna. Itu hanya kenang-kenangan." Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Matanya berkedip. Li Qingshan tersenyum. Dia menemukan kotak penanda buku. Mungkinkah itu semua adalah pusaka keluarga jenis ini? Jumlahnya ada beberapa ratus. Mungkinkah itu semua adalah pusaka keluarga domba ini? Mungkinkah Chuolong adalah leluhur Anda? Itu nyata. Tidak ada gunanya bahkan jika kau mengambilnya. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya pasti akan membalas budi Anda di masa mendatang. Saya seorang praktisi Qi. Li Qingshan bertanya, "Kamu adalah seorang praktisi Qi. Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh sekelompok bandit?" Di 9 benua, bahkan praktisi Qi yang paling lemah pun dapat dengan mudah membunuh ratusan atau ribuan bandit. Tak perlu dikatakan, di dunia asli 5 benua, mereka disebut ahli bawaan. Masing-masing dari mereka berdiri di puncak dunia. Dua tinju tidak akan bisa melawan 4 tangan. Terutama pemimpin bandit itu. Teknik pedangnya sangat kuat. Meskipun aku menguasai beberapa mantra, aku tidak bisa menandingi pedangnya. Tapi saat aku berhasil membangun fondasiku, aku tidak akan takut pada ratusan atau ribuan bandit. Pemuda itu berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya. Ia ingin memasang ekspresi bangga, tetapi ia malah tampak semakin menyedihkan. "Baiklah, aku akan bertanya lagi. Apa gunanya benda ini? Bukankah sudah kuceritakan padamu? Itu pusaka keluargaku. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain. Tapi aku penyelamatmu. Tidak pantas bagimu untuk berbohong kepadaku 2 kali." Li Qingshan samar-samar memperlihatkan aura catatan penghancuran dunia terakhir kekaisaran. Pemuda itu hanya merasa bahwa dia tiba-tiba menjadi sombong dan tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Seolah-olah dia bisa membunuhnya kapan saja. Dia berteriak, "Senior, junior memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku akan memberitahumu. Ini adalah kitab kenaikan abadi." Surat kenaikan abadi. Li Qingshan tercengang. Ia melihat penanda buku kayu di tangannya. Hanya ini. Kalau begitu, bukankah dia bisa naik beberapa ratus kali? Selain itu, dilihat dari aura spiritualnya, penanda kayu semacam ini adalah yang terburuk. Dengan lambaian tangannya, tali itu hancur. Pemuda itu merangkak dari tanah. Dia bahkan tidak repot-repot mencari pakaian untuk menutupi tubuhnya. Dia mengangkat pantatnya dan berlutut di tanah. Dia berkata dengan gembira, "Junior adalah Su Yingcai. Berapa tingkat kultivasi senior? Mungkinkah Anda sudah membentuk inti Anda?" Li Qingshan berkata, "Apakah aku yang bertanya padamu, atau kamu yang bertanya padaku? Bagaimana kau akan naik dengan benda ini?" Pemuda itu berkata, "Senior pasti datang dari jauh. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak mengenali benda ini? Ini adalah buku catatan kayu Suan yang diwariskan oleh Sekte Wanxiang. Sekte Wanxiang menerima murid setiap 10 tahun sekali. Anda dapat mengikuti ujian dengan benda ini. Jika Anda lulus, Anda dapat masuk ke sekte dan mungkin menjadi abadi. Itulah sebabnya buku ini dikenal sebagai tulisan kenaikan abadi." Sekte Wanxiang. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Apa keuntungan bergabung dengan Sekte Wanxiang ini? Pikiran Li Qingshan berubah. Bahkan jika itu hanya untuk mempertahankan diri, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang Sekte Wanxiang. Selain itu, dia memiliki banyak Writ of Immortal Ascension di tangannya. Zhu Yingcai berkata, "Ini memiliki manfaat yang tak terbatas." Tiba-tiba perut Li Qingshan berbunyi. Melihat penampilannya yang bersih dan rupawan, nafsu makannya pun tiba-tiba muncul. Dia menggilat bibirnya. Setidaknya para bandit itu benar tentang satu hal. Hati seorang kultivator seharusnya lebih nikmat. "Mengapa kamu tidak mengenakan pakaianmu dan kita akan mencari tempat untuk berbicara perlahan? Jangan takut, aku selalu memenangkan hati orang dengan keutamaanku."
Zhu Yingcai merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang masih muda. Matanya dipenuhi kedamaian dan kebaikan, membuat orang merasa hangat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.